Ye Feng, kekuatan spiritualmu saat melawan Taigu Zulong terlalu dominan, Chang Huang Tianjie mulai hancur. Tidak ada waktu lagi. Pantas saja kau dipanggil Jiu Tiandadi, Ye Feng. Kau sungguh bisa melawanku sampai seperti ini. Kau telah merusak 3 alam. Hari ini aku, Ye Feng, akan mewakili semua makhluk di Jiutian, membunuhmu di sini. Dao Tianjianjue, kau bahkan telah menembus puncak alam kaisar. Pedang. Hancurkan. Berhasil. Ye Feng, bagaimana keadaanmu? Jika bukan karena Taigu Zulong sedang dalam masa reinkarnasi, aku juga tidak akan bisa menyegel jiwanya. Yaoji, apa yang ingin kau lakukan? Ye Feng, langit ini sudah waktunya berganti penguasa. Mengapa kau melakukan ini padaku? Suyu, jalang ini baru datang beberapa ratus tahun. Mengapa dia bisa menemanimu? Kau memang pilih kasih. Jangan khawatir, akan kukatakan padamu, Taigu Zulong ini adalah aku yang melepaskannya. Ditambah lagi formasi Shifang Mieshen yang telah kubuat. Kau matilah dengan tenang. Suyu, formasi ini terbentuk dari sumber Hong Huang. Kau tidak akan bisa menahannya. Jangan lakukan hal bodoh. Suyu. Pergi. Bukankah kalian bilang setelah membayar, kalian bisa membawa kakakku pergi? Di mana ini? Runner. Apakah ini dunia fana? Mungkinkah jiwaku telah berinkarnasi? Kakak, kau sudah bangun? Feng Er. Kak, apa kau sudah sadar? Feng Er. Aku mengerti. Suyue telah menghabiskan seluruh kultivasinya pada saat-saat terakhir, mengirimkan sehelai jiwaku keluar dan berinkarnasi ke dalam tubuh ini. Seorang sampah yang bahkan tidak bisa mencapai tahap pertama pemurnian energi, kepala keluarga mengingat hubungan lama, mengizinkannya menikah dan menjadi menantu yang tinggal di rumah. Tapi di malam pernikahan, dia justru menyelinap ke kamar Nyonya Su, berusaha melakukan hal kotor. Uji coba 8 keluarga besar akan segera tiba, dia justru melakukan hal seperti ini di saat yang sangat penting. Kalian menuduh kakakku. Pemilik asli tubuh ini ternyata sangat diintimidasi. Kini ke-7 meridian dan 8 pembuluh darah telah rusak. Aku akan mencoba memasuki alam kesadaran untuk memulihkan tubuh ini. Inilah alam kesadaranku. Bagus. Setelah membuka alam kesadaran, aku bisa menggunakan energi spiritual yang tersisa dari jiwa kehidupan sebelumnya untuk memperbaiki meridian dan mendapatkan kehidupan baru. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Karena tidak menurut, mempertahankan penampilan bagus ini, ada gunanya lagi. Runner. Wajahku. Kumohon, lepaskan Runner. Kak, Angin. Meridian anak ini, bukankah sudah putus total? Apa yang perlu ditakutkan? Bahkan jika meridiannya pulih, dia tetap saja seorang pecundang yang bahkan belum mencapai tingkat pertama pelatihan Qi. Biarkan mereka merasakan kekuatan kami yang berada di tingkat ketiga pelatihan Qi. Bagaimana ini mungkin? Bahkan seorang pecundang yang belum mencapai tingkat pertama pelatihan Qi, mengapa bisa sekuat ini? Siapapun yang mengganggu keluarga Lin pasti mati. Lin Feng, jika kau berani menyentuh kami akan kembali dan melaporkan agar pemimpin keluarga membunuh seluruh keluargamu. Berisik. mengapa kakak menjadi sekuat ini? Sifatnya juga sepertinya berubah menjadi orang lain. Angin. Ibu. Ibu baik-baik saja? Kau terlalu gegabah. Keluarga Su memang berkuasa. Dan sekarang mereka telah bersatu dengan keluarga Leng. Bukan tandingan kita. Sebelum mereka datang, cepat. Kau harus lari. Ibu. Kak, cepatlah pergi.
Dengan tingkat kultivasi saya saat ini, menghadapi para ahli di atas, alam pelatihan Qi masih terlalu berat. Saya harus mencari cara untuk meningkatkan tingkat kultivasi saya. Lin Feng, Suara ini sepertinya berasal dari lautan kesadaran saya. Siapa itu? Siapa yang ada di lautan kesadaran saya? Lin Feng, kau sudah tiba. Naga lilin kuno? Kau berinkarnasi bersamaku? Bagus, setelah roh dewaku tersegel di dalam tubuhmu, aku ikut berinkarnasi bersamamu. Kalau begitu bagus, akan kujadikan kau bahan baku di sini untuk membantuku meningkatkan kultivasi. Bisakah kamu sedikit berempati? Aku hanya punya satu sisa roh yang lemah. Baiklah kalau begitu, biarkan aku tinggal di sini. Sebagai gantinya, aku bisa berbagi teknik klan naga denganmu. Dan juga teknik terkuat klan naga ini, Hong Meng Tun Tianjue. Hong Meng Tun Tianjue? Teknik tingkat dewa klan naga. Konon katanya, tidak ada yang tidak bisa ditelan, tidak ada yang tidak bisa disempurnakan, bahkan kultivasi pun bisa ditelan dan digunakan olehku. Kau rela memberikannya padaku? Sekarang roh kita telah menyatu. Apa yang masih perlu kita bedakan? Apakah kamu tidak ingin kembali ke alam langit Chang Huang dan membuat orang yang mengkhianatimu membayar harganya? Benar. Orang yang mengkhianatiku harus membayar harganya. Baik. Deal. Kakak, ada apa denganmu tadi? Auramu menjadi lebih kuat lagi. Tenang saja, aku baik-baik saja. Karena Hong Meng Tun Tianjue tidak ada yang tidak bisa ditelan, maka akan kutelan kultivasi kalian dulu untuk mencoba. Putra Suci Sembilan Naga telah muncul. Telah muncul? Apa kau merasakannya? Aku yang menemukannya duluan. Jangan coba merebutnya dariku. Penguasa tertinggi akhirnya kembali. Ini akan menjadi awal penaklukanku sebagai Lin Feng. Kakak, Penger, lukamu, dan juga kultivasimu. Ibu, Ran-Er, jangan khawatir. Aku tetaplah aku. Anak baik, syukurlah kamu tidak apa-apa. Ran-Er, aku menggunakan energi spiritual untuk mengaktifkan regenerasi kulitmu. Beberapa hari lagi, wajahmu akan kembali seperti semula. kakak sangat hebat. Tunangan kakak, Sucinyan, Nona Su dipenjara di paviliun burung pipit perunggu. Karena memohon atas namamu, cepat selamatkan dia. Qingyan, kamu adalah tunangan pemilik tubuh ini. Karena aku terlahir kembali di sini, aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Aku akan melindungimu dengan baik. Dasar pelacur kecil, kakak Aobai sangat pandai bermain. Kau jahat sekali. Membuatku gatal. Kakak Aobai, Lin Feng sudah tidak berguna. Mulai sekarang aku adalah milikmu. Lin Feng? Lin Feng? Bukankah kamu dipenjara di penjara tanpa batas? Apa yang sedang kalian lakukan? Melakukan apa? Bukankah kamu sudah melihat semuanya? Aku seorang wanita lemah. Apakah salah mencari suami yang baik? Kakak Aobai, jauh lebih baik daripada sampah sepertimu. 1000 kali lipat. Sudah, Lin Feng. Karena kamu tidak bisa mengurus tunanganmu, biar aku bantu. Mencari mati? Berdiri diam. Hanya kunci energi spiritual ingin mengurungku? Sejak menembus 9 lapisan alam pemurnian energi, belum ada yang bisa melepaskan diri dari kunci energi spiritualku. Bagaimana sampah ini melakukannya? Kakak Aobai, jangan marah. Beberapa hari ini energimu terkuras banyak, jadi dia bisa melepaskan diri secara kebetulan. Aku akan selesaikan dia, lalu menemanimu. Lin Feng, sebelum kamu mati, sebaiknya aku beritahu. Hari itu aku menyuruh orang untuk membawamu ke kamar Nyonya Su. Dengan begitu, aku bisa menikah dengan kakak Aobai secara sah dan pantas. Su Qingyan, kamu benar-benar kejam. Bertahun-tahun ini, kamu tetaplah seorang yang tidak berguna. Hari ini, aku akan menghancurkanmu seperti serangga. Lin Feng, karena kamu berhasil bertahan hidup, seharusnya kamu bersembunyi seperti anjing, di sudut. Sayangnya kamu tidak tahu diri, hari ini aku akan membunuhmu dengan teknik bela diri unik keluarga Su, tarian tirai giok. Mengejutkan, bocah ini berhasil mengalahkan manual rahasia Qingyan. Mungkinkah dia menemukan sesuatu yang istimewa? Baiklah,
Biar aku mengujimu. Ini tidak mungkin. Kakak Aobai, bunuh dia. Anak ini pasti menelan ramuan rahasia, kekuatannya meroket dalam waktu singkat. Jika menggunakan jurus rahasia keluarga Leng, aku juga bisa membunuhnya. Tetapi uji coba akan dimulai 3 hari lagi. Aku tidak bisa menghabiskan energiku di sini. Lin Feng, pertengkaranmu denganku di sini sama sekali tidak ada artinya. 3 hari lagi adalah uji coba 8 keluarga besar. Beranikah kau di depan semua orang bersaing denganku? Kenapa tidak? Nanti jangan sampai kau menjadi pengecut. Kata-kata itu justru yang ingin kuberikan kepadamu. Kakak Aobai. Lin Feng, kumohon maafkan aku, maukah kau? Jika kau bersedia, aku masih tunanganmu. Di mataku, kau hanyalah wanita jahat yang tidak berharga. Kita tidak bisa kembali lagi. Terima kasih ayah atas bantuannya. Aku telah terus-menerus menembus 3 tingkatan, mencapai tingkat ketiga alam fondasi. Aku menghabiskan ramuan keluarga Leng yang terakumulasi selama hampir 100 tahun, ditambah metode rahasia, baru mencapai hasil seperti sekarang. Uji coba 8 keluarga besar kali ini, utusan dari Sekte King Yun juga akan datang. Kau hanya boleh menang, tidak boleh kalah. Harus mendapatkan plat giok rekomendasi utusan itu. Ayah jangan khawatir. Dalam waktu singkat 3 hari, Lin Feng itu tidak mungkin lagi membuat terobosan besar. Lin Feng, aku akan di depan. Semua orang memutuskan meridianmu, menghancurkan kultivasimu, membuatmu seperti anjing, memohon belas kasihan di hadapanku. Pertempuran uji coba 3 hari lagi. Pasti akan dipenuhi para jenius, kekuatan harus ditingkatkan lagi. Lin Feng, seni api ilahi Hongmeng adalah jurus tingkat tinggi klan naga, bisa mengubah energi spiritual menjadi api. Jika dilatih hingga tingkat pencerahan agung, bisa menghembuskan api, tak terkalahkan. Semua yang telah hilang dariku, satu persatu akan kudapatkan kembali. Saya adalah Penatua Agung dari Aliansi Bela Diri. Selamat datang semuanya di pertemuan uji coba 8 keluarga besar. Saya Tetua Agung Aliansi Seni Bela Diri. Selamat datang semuanya di ujian keluarga 8 besar. Demi keadilan dan objektivitas kompetisi, kami beruntung dapat mengundang beberapa hakim, yaitu Tabib Tua Yao, Alkemis Agung dari Benua Ilahi, Ketua Aliansi Seni Bela Diri Leng Qianshan, Ketua Leng, serta utusan Sekte Awan Hijau, Guru Gu Yue. Mengapa dia sangat mirip dengan Su Yue? Benar. Kecepatan aliran waktu di alam Kaisar Langit dan alam Fana sangat berbeda. 1 hari di langit, 10 tahun di bumi. Apakah dia reinkarnasi jiwa Su Yue? Guru Gu Yue datang secara pribadi. Ini adalah kesempatan langka. Murid-murid muda yang berpartisipasi dalam ujian harus menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Siapa tahu bisa terpilih oleh Sekte Awan Hijau. Setiap keluarga mengutus anak-anak terbaik mereka untuk berpartisipasi dalam ujian. Tahun ini, 6 keluarga sudah mendaftar. Keluarga Su mengundurkan diri. Apakah ada dari keluarga Lin yang ingin berpartisipasi? Keturunan ketiga keluarga Lin itu semua tidak berguna. Mereka sudah mengundurkan diri selama 3 tahun berturut-turut. Menurutku, tahun ini juga akan sama. Sudah begini, masih menduduki posisi keluarga 8 besar, sungguh tidak tahu malu. Kami mengundurkan diri. Betul sekali. Begini saja masih ingin menang. Dengan orang tidak berguna dari keluarga mereka, pasti tidak akan berhasil. Tunggu. Saya mewakili keluarga Lin untuk ikut serta. Saya, Lin Feng, mewakili keluarga Lin dalam kompetisi ini. Lin Feng masih berani datang untuk berpartisipasi dalam ujian seleksi ini. Orang ini adalah sampah yang tidak bisa berlatih sejak lahir. Keluarga Su dengan baik hati mengizinkannya menikah, namun dia masih mencoba menyerang Nyonya Su pada malam pernikahan. Beraninya kamu masih berdiri di sini hari ini? Bertindak lebih buruk dari binatang seperti ini? Tunggu. Biarkan saja dia ikut serta, nanti kita akan lihat hasilnya. Baiklah, Aliansi Seni Bela Diri selalu memilih bakat dengan adil dan jujur. Kalau begitu saya akan memberimu kesempatan. Ujian seleksi kali ini dibagi menjadi 4 tahap, surga, bumi, misteri, dan kuning. Setiap tahap dibagi lagi menjadi 8 tingkatan. Murid-murid muda yang datang untuk mengikuti ujian, silakan serang saya. Saya akan menilai kekuatan dan tingkatan kalian. Saya duluan. Fang Chuan adalah murid paling berbakat di antara generasi muda keluarga Fang, dan juga seorang pendekar pedang yang langka. Konon, kultivasinya telah menembus tingkat 9 alam pemurnian Qi, dan akan segera mencapai alam pembentukan dasar. Dia adalah favorit juara tahun ini. Murid Fang Chuan.
Silakan. Fang Chuan akan mencapai alam pembentukan pondasi. Kekuatannya memang luar biasa. Apa? Tetua Agung sudah bisa mengeluarkan ki sejati. Ini setidaknya sudah alam pembentukan pondasi tingkat ke-6. Kecepatannya cukup, kekuatannya sedikit kurang. Tingkat A kelas bumi. Hanya tingkat A kelas bumi? Penilaian kali ini sangat ketat. Terlalu ketat. Selanjutnya, Murid Murongfa. tingkat B kelas misteri. Tingkat D kelas bumi. Selanjutnya, Giliranku. Tetua Agung, silakan. Menurutku, bagaimanapun juga itu dia, keluarga Leng melahirkan seorang jenius yang luar biasa. Orang ini masih muda, tapi sudah menguasai teknik bela diri tingkat misteri. Mungkinkah dia benar-benar putra suci 9 naga? Tangan penutup langit kuno. Bahkan dari jarak sejauh ini, saya bisa merasakan energi yang begitu kuat. Kekuatan orang ini benar-benar mengerikan. Kabarnya utusan dari Sekte Awan Hijau kali ini datang untuknya. Dia memang memiliki kualifikasi itu. Saya tidak sebaik dia. Saya tidak tahan lagi. di usia muda, sudah memiliki kekuatan seperti ini? Kategori Langit B. Kategori Langit B? Terima kasih Tetua Agung. Seperti yang diketahui, kategori Langit B sebenarnya sudah merupakan penilaian tertinggi dalam uji coba. Kategori Langit A hanyalah tingkatan yang dibuat untuk memotivasi murid-murid dari setiap keluarga. Tidak pernah ada yang mencapainya. Selamat Ketua Aliansi Leng. Tabib tua terlalu sopan. Keluarga Leng memiliki seorang jenius yang luar biasa. Lin Feng, jangan kira saya tidak tahu. Sebelumnya demi menghadapi saya, kamu menelan obat rahasia. Setelah ini, tingkat kultivasimu akan sulit maju sedikit pun. Sedangkan masa depan cerah saya baru saja dimulai. Inilah perbedaan antara kita. Benar-benar mencari masalah. Si sampah ini benar-benar naik juga. Mencari masalah. Ini mencari kematian kan? Keluarga Lin 3 generasi semuanya tidak berguna, terutama yang bernama Lin Feng itu, bahkan tidak bisa mencapai tingkat kultivasi 1. Orang tidak berguna memang banyak tingkah. Lin Feng, cepat turun sana. Turun, cepat turun, sana turun. Cepat turun. Cepat turun sana. Cepat turun. Di sini membuat malu. Mulai. Mohon bimbingannya. Sepertinya keluarga Lin generasi ini juga seorang sampah. Ketua Agung bahkan tidak mengaktifkan perisai Tiangang. Ini adalah pengabaian terbesar bagimu, Lin Feng. Pukulan anak ini sangat kuat. Jika saja aku tidak segera mengerahkan seluruh kekuatanku untuk menangkis serangannya, aku hampir saja mempermalukan diri di depan begitu banyak orang. Seperti ini. Tingkat kultivasinya sepertinya meningkat lagi. Sesepuh Agung sepertinya mengerahkan seluruh kekuatannya hanya untuk menangkis serangan Lin Feng. Sesepuh Agung hanya karena tidak bersiap sebelumnya, terkejut dan membiarkannya mengambil inisiatif. Selanjutnya, dia tidak akan seberuntung itu. Bagus. Ayo, Nak. Kalau begitu, aku tidak akan menolak. Lihat cepat, perisai Tiangang Sesepuh Agung sedang retak. Ini sungguh luar biasa. Perisai Tiangang retak, ada apa ini? Perisai Tiangang Sesepuh Agung, ternyata berhasil dihancurkan. Bagaimana ini mungkin? Benar. Pemimpin Aliansi Leng, apakah ini yang Anda sebut sebagai sampah? Tabib tua, kita berdua adalah orang-orang yang sudah banyak melihat dunia. Jangan sampai kita kehilangan muka di depan para junior. Bagus. Tidak kusangka, di antara generasi muda, ternyata ada bakat seperti ini. Tingkat Asurgawi. Tingkat Asurgawi. Ini adalah evaluasi yang belum pernah ada sejak ujian dimulai. Hebat sekali. Tingkat Asurgawi. Lin Feng, jangan kau kira dengan menelan ramuan rahasia, kau bisa berbuat sesukamu. Sekarang efek ramuannya sudah hilang, bukan?
Kakak, Feng Er, kau baik-baik saja? Lin Feng, aku mempertanyakan hasil ujianmu ada keraguan. Dalam jalur kultivasi, pertarungan sungguhan adalah yang terpenting. Beranikah kamu bertarung denganku di arena hidup mati? Arena hidup mati. Itu tidak sama dengan uji coba. Itu pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Sampai salah satu pihak tumbang. Benar. Sudah Angin, cukup. jangan gegabah. Mereka memprovokasimu. Angin, Kak, Tidak jangan apa-apa. pergi. Mengapa takut? Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung. Lin Feng, naik ke arena hidup mati itu bukan seperti bermain-main. Kalau nanti tidak sengaja aku membunuhmu, jangan salahkan aku bertindak terlalu keras. Sudah berada di arena hidup mati. Tentu tidak dapat terhindar dari luka-luka. Kalian tidak perlu sungkan, silakan bertindak. Ada sesuatu yang harus aku beritahukan padamu tadi malam. Adikmu datang menemuiku. Bagaimana? Sudah kau pertimbangkan? Apakah kau benar-benar bisa menjamin? Selama aku menikah dengan keluarga Leng, kau akan membebaskan kakakku. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Malam ini, aku ingin kau melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana adikmu melayaniku. Ilmu angin es bayangan. Udara dingin ini, Ini adalah teknik rahasia tingkat atas dari keluarga Leng. Tingkat kesulitannya sangat tinggi, dan hanya orang dengan bakat luar biasa yang bisa mempelajarinya. Leng Aobai pada usia semuda ini, ternyata sudah bisa mengendalikannya sampai tingkat seperti ini. Tidak sia-sia aku menghabiskan harta langka yang dikumpulkan keluarga Leng selama 100 tahun untuk Aobai. Semuanya sepadan. Lin Feng, kau telah menghancurkan hidupku. Hari ini aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana kau mati. Ternyata harus menggunakan teknik rahasia tingkat atas keluarga Leng untuk melawanku, sungguh membuang-buang tenaga. Namun sebentar lagi semuanya akan berakhir. Namun, ini akan segera berakhir. Feng Er, Dia berhasil menghindar? Bagaimana mungkin? Betapa cepatnya? Mungkinkah dia juga mempelajari teknik gerak? Apa gunanya menghindar? Cepat atau lambat dia akan dibunuh. ini sebenarnya teknik apa? Cepat sekali. Lin Feng, apa kamu hanya akan berkeliaran seperti lalat tanpa kepala? Berani menghadapiku secara langsung? Pedang es bulan pecah. Sulit dipercaya. Menghadapi Leng Aobai yang telah mengerahkan semua teknik rahasianya, Lin Feng tidak hanya tidak kalah, dia bahkan bisa membalas. Itu hanyalah perjuangan sebelum kematian. Leng Aobai dipukul oleh Lin Feng? Apa aku tidak sedang bermimpi? Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Feng, kau yang memaksaku. Pil pembangkit energi. Dia curang. Dia curang. Pemimpin Leng, pertandingan di arena kematian ini mengedepankan keadilan dan objektivitas. Mengapa putramu bisa membawa pil pembangkit energi ke atas panggung? Tidak ada aturan khusus dalam pertarungan hidup mati di arena. Siapa bilang tidak boleh menggunakan pil? Kau sampah rendahan ini, bertarung hidup mati denganku, apa kau pantas? Biarkan kau melihat kekuatan sejatiku. 9 langit beku. Leng Aobai saat ini mengeluarkan kekuatan yang tidak kalah dengan tingkat ke-9 tahap pondasi. Sementara Lin Feng baru saja menembus tahap pondasi. Ini berbahaya. Leng Aobai, aku akan membiarkanmu melihat perbedaan di antara kita. Teknik api harmoni agung. Kekuatan napas api ini setidaknya hanya bisa ditahan oleh kultivator Jindan tingkat pertama ke atas. Mengapa muncul pada murid yang baru saja menembus tahap pembangunan fondasi? 2 kekuatan, 1 yin dan 1 yang. Terus meningkat, terus berbenturan, bahkan aku pun sulit menahannya. Apakah ini benar-benar hanya sebuah ujian? Dua monster yang sangat kuat. Ini tidak mungkin. Ketua Leng, kita berdua sudah banyak melihat dunia. Jangan mempermalukan diri di depan junior. Lin Feng ini cukup menarik. Kakak, kau sangat keren. Akan kuhabisi kau. Hati-hati. Teknik menelan langit Hong Meng. Mengapa kultivasiku menghilang? Ayah, Kurang ajar. Kakak, Feng Er, Apa? Serangan penuh kekuatanku tidak berhasil membunuhnya? Leng Qiansan,
Setelah pertarungan hidup mati dimulai, tidak seorang pun boleh campur tangan. Anda sebagai ketua melanggar aturan. Apakah Anda tidak takut keluarga Leng menjadi bahan tertawaan semua orang? Anak ini menyerang dengan kejam dan bahkan melumpuhkan kultivasi putraku. Dia pasti akan menjadi masalah di dunia ini, harus dihukum berat. Barusan putra Anda, saat dia sedang unggul, kenapa tidak bilang dia menyerang dengan kejam? Wajah ketua Leng sungguh lebih tebal dari pantat. Kamu? Jelas-jelas tadi Leng Aobai yang ingin melumpuhkanku duluan. Apakah aku tidak boleh membalasnya? Lagi pula, Anda sendiri yang bilang, di arena pertandingan, cedera tidak dapat dihindari. Kenapa? Ucapan Anda seperti omong kosong? Anak ini memiliki kekuatan yang lumayan. Sekarang dia menyimpan dendam terhadap keluarga Leng, di kemudian hari pasti akan menjadi masalah besar. Meskipun akan menimbulkan kemarahan publik, dia harus disingkirkan. Kenapa? Ketua Leng, apakah Anda mencari alasan lain untuk menyingkirkanku? Silakan katakan, biar semua orang mendengarnya. Ketua Leng tidak akan melakukan itu kan? Saya curiga pertandingan ini tidak adil. Anda curang. Kakakku menang dengan jujur. Kenapa menang disebut curang? Saat putra Anda diam-diam mengonsumsi pil, kenapa Anda tidak bilang dia curang? Benar. Apa yang Anda lakukan? Aku akui kau memiliki kekuatan, tetapi untuk bersaing dengan orang tua ini, itu terlalu dini. Hari ini aku akan mematahkan tulang-tulangmu satu persatu, dan menjatuhkanmu lagi menjadi sampah yang tidak lebih baik dari binatang. Tidak bagus. Tekanan ini terlalu kuat, aku tidak bisa bergerak. Tekanan yang mengerikan? Apakah ini kekuatan dari tingkat inti emas pertama? Menghadapi seorang ahli yang satu tingkat lebih tinggi darinya, hasil apapun akan menjadi lelucon. Lin Feng kali ini sudah tamat. Peng Er. Kakak, Leng Qiansan, hentikan. Hentikan. Sampai di sini saja. Lin Feng, jika kau tewas, aku juga tidak akan bisa bertahan hidup sendirian. Aku baru saja memisahkan sedikit energi esensial dan bisa meminjamkannya padamu. Namun, tubuhmu sekarang terlalu rapuh. Jika tidak mampu menahannya, kau tetap akan mati dengan meridian yang hancur, berkeping-keping. Kalau begitu, mari kita bertaruh sekali lagi. Ayo. Leng Qiansan telah mengerahkan seluruh kultivasinya seumur hidup. Tidak disangka, itu bisa ditangkis olehnya begitu saja. Di tubuhnya meledak kekuatan kuno yang begitu dahsyat. Mungkinkah dia telah mempelajari teknik rahasia kuno? Lin Feng ternyata mengalahkan ketua Leng. Bagaimana mungkin ini terjadi? Setidaknya ada perbedaan dua alam besar di antara mereka. Sepertinya 9 naga putra suci yang ditunjukkan ramalan pastilah dia. Surga memberkati sekte awan hijauku. Angin, kakak, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. apa yang ingin kamu lakukan? Hati-hati. Aku akan terus berlatih. Lin Feng, mungkin suatu hari nanti kita akan bertemu lagi. Ini adalah awalmu, tapi bukan akhir. Sekte Awan Hijau 10 tahun. Penilaian penerimaan murid akan segera dimulai. Dengan Liontin Giok ini, kamu bisa melewati seleksi tahap 2 dan 3 untuk langsung memasuki tes sekte. Langsung memasuki tes sekte? Di seluruh dunia kultivasi, hanya Kaisar Abadi Wan Gulin Zenzao di masa lalu yang memiliki perlakuan seperti ini. Tidak disangka, Lin Feng juga berhasil melakukannya. Sungguh membuat iri. Kekuatanku saat ini jauh dari cukup. Sekte Awan Hijau memiliki lebih banyak sumber daya, pelatihan yang bisa membantuku meningkatkan kultivasiku. Hanya saja setelah aku pergi, keluargaku. Tuan Lin, apakah kamu mengkhawatirkan keluargamu? Jika tidak keberatan, orang tua ini bersedia berteman denganmu. Mulai sekarang keluargamu adalah keluargaku. Ini ada beberapa pil pengumpul darah dan pil pelebur roh. Kamu mungkin membutuhkannya saat menyembuhkan luka. Terima kasih, Tabib Tua. Keluargaku aku serahkan kepadamu. Guru, Aobai terluka olehnya dan belum sadar hingga sekarang. Mohon Guru, menyelesaikan masalah ini untukku. Lin Feng? Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai putra suci naga 9? Hancurkan saja dia. Selama dia berani datang, aku akan memastikan dia tidak akan kembali hidup-hidup. Dalam sekejap mata, saya telah memurnikan 3 pil kondensasi roh. Tidak ada sedikit pun kekuatan obat yang terbuang. Kini saya telah menembus tingkat ketiga alam pembentukan fondasi, namun memiliki tekanan dari alam inti emas. Kekuatan tempur saya seharusnya setara dengan kultivator tingkat pertama alam inti emas. Jika bertemu Leng Aobai lagi, saya yakin dalam satu gerakan, saya akan mengalahkannya. Cacing besar,
Sepertinya dia telah menghabiskan terlalu banyak esensi sejati. Dia perlu memulihkan diri. Hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Mata Hongmeng, setelah pelatihan awal, dapat melihat dan menangkap segala sesuatu, mampu menembus langit di atas, dan melihat jauh ke alam 9 neraka di bawah. Setelah mencapai kesempurnaan penuh, dapat melihat hukum agung langit dan bumi. Sekolah King Yun, saya datang. Saya telah merasakan aura putra suci 9 naga. Berhenti. Ini adalah tempat suci King Yun Sekte. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Kakak senior, saya datang untuk mengikuti penilaian. Ini adalah giok rekomendasi dari King Yun Sekte. Mohon kakak senior memeriksanya. Beraninya kau? Berani menipuku dengan giok palsu? Hukuman apa yang pantas kau dapatkan? Bagaimana mungkin? Giok ini saya dapatkan setelah memenangkan kejuaraan dalam kompetisi uji coba, dan setelah melewati tes tingkat kedua dan ketiga. Bagaimana mungkin itu palsu? Giok tingkat tinggi seperti ini. Saat ini hanya putra suci 9 naga yang memilikinya, dan itu pun diberikan langsung oleh guru Guyue. Bagaimana bisa jatuh ke tanganmu? Pasti palsu. Kakak senior pasti salah lihat. Jangan banyak bicara. Kakak senior bisa membiarkanmu masuk, asalkan kau mau menjadi pasangan kultivasi saya. Kakak senior, mohon jaga sikap. Wanita penggoda, apa kau tidak tahu berterima kasih? Dari mana datangnya anjing liar ini? Berani ikut campur urusan saya. Apa kau tahu siapa saya? Dia adalah putra suci naga 9 yang kau sebutkan. Betul sekali. Menurutku saudari junior Guyue salah. Saat itu hanya diketahui pertanda berasal dari posisi naga biru timur, belum diketahui siapa sebenarnya. Oh begitu. Tuan muda kota Kilin, Nangongshan, juga sudah tiba. Anak ini telah mengaktifkan garis keturunan Kilin. Sepertinya aura itu pasti berasal darinya. Jika kau adalah putra suci naga 9, maka aku adalah raja dewa tertinggi. Ayo, katakan padanya, apa akibatnya jika menyamar sebagai putra suci? Baik kakak senior. Tuan muda, sudahlah. Tidak apa-apa jika saya tidak mengikuti ujian. Orang dunia fana seperti ini. Semakin kau mengalah, semakin mereka akan mengambil keuntungan. Mereka harus diberi pelajaran. Orang ini jelas hanya berada di tingkat ketiga Realm Fondasi, namun melepaskan tekanan sekuat Realm Inti Emas. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia pasti telah mengonsumsi eliksir rahasia. Meningkatkan tekanannya dalam waktu singkat, hanya gertakan kosong saja. Kita tidak bisa terus seperti ini. Bocah, kau mencari mati. Telapak api merah. Telapak api merah adalah teknik rahasia tingkat mendalam, Sekte King Yun. Apakah Tuan muda bisa menyelesaikannya begitu saja? Seorang pemula dengan tingkat ketiga Realm Fondasi mengalahkan 3 murid inti. Menarik. Mungkinkah dia benar-benar putra suci 9 naga? Apa yang sedang kalian lakukan? Salam Guru Guyue. Guru Guyue. Dialah yang secara pribadi aku pilih. Kau terus mempersulitnya. Apakah kau meragukan penilaianku? Ini? Bagaimana? Bagaimana mungkin ini? Kami benar-benar tidak mengenali orang penting. Maafkan kami. Guru? Untuk apa guru membawaku ke sini? Guru? Aura pembunuh yang begitu pekat. Apakah dia ingin membunuhku? Guru, apa yang guru lakukan? Tadi saya melepaskan energi pedang untuk menguji. Fisik dan energi darahmu jauh lebih kuat daripada murid di tingkatan yang sama. Bahkan tidak kalah dari murid tingkat inti emas. Murid. Maka dari itu, kamu cocok untuk melatih ajaran ilmu ini. Ternyata guru sedang menguji saya. Saya terkejut. Sekarang saya akan mengajarkan rahasia kitab pedang Hongmeng kepadamu.
Pedang terbagi menjadi pedang biasa, pedang spiritual, pedang pencerahan, pedang surga, pedang Dao. Setelah berlatih hingga tingkat mahir, pedang dapat berubah menjadi inti energi. Dengan inti energi itu menelan pedang dunia. Seorang ahli pedang, hanya hati, hanya diri, hanya satu pedang. Murid mengerti. Saya telah memasukkan rahasia kitab pedang Hongmeng ke dalam kesadaranmu. Seberapa banyak yang dapat kamu pahami, itu tergantung padamu sendiri. Baik, Guru. Puncak Dazu mengurus semua senjata. Pergilah ke gudang pedang Puncak Dazu, seraplah beberapa energi pedang untuk meningkatkan niat pedangmu. Jika waktunya sudah tepat, pilihlah pedangmu sendiri. Baik. Sekte Qingyun memang benar-benar tempat suci latihan yang penuh dengan energi spiritual. Saudara murid ini terlihat asing sekali. Siapa kamu? Murid dari kepala sekte? Saya Lin Feng, murid dari Guru Agung Guyue. Oh begitu. Mungkin saudara murid Lin Feng belum tahu, pedang Jimmy diprediksi akan memilih tuannya. Setiap getaran akan melepaskan aura pedang yang sangat murni, tetapi tidak semua orang bisa menyerapnya. Betul. Jika hati pedang tidak cukup kokoh, terlalu banyak menyerap justru akan merugikan diri sendiri. Pilihlah secukupnya ya. Terima kasih atas peringatan kedua saudara senior. Saya akan mencobanya. Aura pedang ini memang sangat istimewa. Setidaknya 3 tingkat lebih murni dari aura pedang biasa. Bahkan di alam Dewa Changhuang pun sulit didapatkan. Untungnya teknik menelan Langit Hongmeng telah mencapai tingkat kedua. Jika tidak, akan sulit untuk mengendalikannya. Saudara murid ini memiliki pemahaman yang mendalam tentang jalur kultivasi pedang. Ia bisa menyerap aura pedang sebesar itu dalam sekali waktu, hampir tanpa kerugian. Ya memang memiliki bakat. Saudara senior, mengapa saya tidak bisa merasakan aura pedang lagi? Kesempatanmu telah direbut olehnya. Kamu siapa? Berani-beraninya merebut kesempatanku. Kau ini siapa? Berani-beraninya merebut kesempatan dariku? Tuan muda juga di sini? Gua Pedang adalah tempat suci Sekte Qingyun. Ini adalah tempat latihan bagi murid yang telah mencapai tingkat fondasi 8 atau lebih tinggi. Untuk apa kau di sini? Saya diperintahkan oleh guru untuk memilih pedang yang cocok dan sekaligus berlatih. Apa urusannya denganmu? Anak kurang ajar, berani-beraninya bicara padaku seperti itu. Telapak tangan api merah. Karena adik seperguruan datang untuk memilih pedang, kita sebagai kakak seperguruan harus memberikan sedikit pengalaman, bukan? Kakak seperguruan Qin. Kakak seperguruan Lin, saya akan membocorkan satu rahasia besar padamu. Lihat itu. Pedang ini bernama Kehancuran. Dulu adalah pedang milik Kaisar Abadi Lin Zhenzhao. Dulu, Kaisar Abadi memegang pedang ini dan membunuh murid Sekte Iblis hingga mereka ketakutan setengah mati. Setelah dia menghilang, pedang Kehancuran disegel di tempat ini menunggu pemilik barunya. Tetapi selama 700 tahun ini, tidak ada satupun yang bisa mencabut pedang ini. Hal seperti ini, kau begitu baik hati memberitahuku? Adik seperguruan menganggapku orang macam apa? Aku adalah kakak seperguruan utama tertuamu. Saya melihat adik seperguruan memiliki keberuntungan yang besar, makanya saya memberitahukan hal ini padamu. Lagi pula, jika adik seperguruan berhasil, sebagai kakak seperguruan, saya juga akan punya nama baik, bukan? Dia begitu murah hati memberitahukan berita ini padaku, pasti ada tipuan. Namun pedang ini dipenuhi dengan kekuatan kuno. Jika aku bisa menguasainya, kekuatanku bisa meningkat drastis. Layak untuk dicoba. Bagaimana jika kakak seperguruan benar-benar mengambil pedangnya? Bagaimana mungkin? Bahkan 3 ketua utama Sekte Qingyun tidak bisa mencabut pedang ini, apalagi dia. Lagi pula, ada satu hal yang belum kuberitahukan padanya. Kehancuran adalah pedang purba yang berbahaya. Jika yang mencabut pedang kekuatannya belum mencapai tingkat jiwa yang baru lahir, maka dia akan terkena serangan balik dari energi pedang yang liar. Kalau anak ini benar-benar berani mencabutnya, tinggal menunggu kematian seketika saja. Oh begitu. Taktik kakak seperguruan membunuh dengan tangan orang lain itu sangat luar biasa. Tuan muda, Apa yang akan dia lakukan? Mungkinkah dia ingin mencabut pedang kesunyian? Itu adalah pedang jahat kuno. Peraturan sekte menyatakan bahwa tanpa mencapai alam Nascent Soul, kultivasi dilarang menyentuhnya. Astaga, dia gila ya. Hentikan segera. Celaka. Langit dan bumi yang luas,
Siapa yang akan berkuasa? Bintang-bintang bergeser, hatiku tetap teguh. Siapa kamu? Aku adalah seberkas jiwa sisa dari Kaisar Abadi. Jika ingin menerima warisanku, terimalah ujian ini. Gawat, puluhan ribu energi pedang bergejolak dan berbenturan di dalam tubuh Tuan Muda. Jika terus begini, dia akan hancur oleh energi pedang itu. Hei Nona, jangan pergi. Jika kau mendekat sekarang, kau juga akan hancur menjadi bubuk. Dasar orang bodoh, disuruh pergi malah benar-benar pergi. Benar-benar anjing penurut yang baik. Para saudara seperguruan, saksikanlah. Dia pergi sendiri, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Teknik pemakan langit Hongmeng. Sial, energi pedang inti dari senjata ilahi ini setara dengan alam Nasen Soul tingkat kedua. Teknik pemakan langit Hongmeng mungkin harus dikultivasi hingga tingkat ketiga, baru bisa diserap. Kali ini aku terlalu ceroboh. Hanya seekor semut kecil yang terlalu sombong, masih mau mencabut pedang. Memang pantas. Kalian semua bajingan. Adik seperguruan, urat meridianmu hancur. Kamu terlalu gegabah. Hidup sebagai manusia, hanya ingin tidak ada penyesalan. Aku tidak pernah menyesali apa yang kulakukan. Pedang ini ingin mengujiku, biarkan saja ia menguji. Bagus. Tidak kusangka masih bisa bertemu seseorang dengan hati pedang yang jernih dan ilmu pedang yang sempurna. Menyerahkannya kepadamu, aku pun jadi tenang. Kakak seperguruan, pedang kehampaan bergerak. Metode apa yang anak ini gunakan? Jangan panik. Itu hanya goyah saja. Aduh. Ini. Bagaimana kalau dia benar-benar mencabutnya? Jika Guru Ryan sampai tahu tentang ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sekuat apapun anak ini, dia baru saja menembus tahap pembangunan fondasi. Sama sekali tidak mungkin bisa mencabutnya. Kakak seperguruan, dia mencabutnya. Kakak senior, dia mencabutnya. Tidak mungkin. Jimmy Jian diterima sebagai pemilik begitu saja? Bukankah katanya tidak boleh disentuh sembarangan? Tidak mungkin. Saya tidak terima. Kakak senior, bagaimana ini? Bagaimana kita akan menjelaskan kepada guru? Tuan Muda, Anda tidak apa-apa? Belum pernah sebaik ini. Karena saya sudah mendapatkan pedang ini. Kalau begitu saya akan kembali ke Xiao Zufeng untuk melapor. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Letakkan kembali pedangnya. Kenapa? Jimmy Jian adalah pusaka pelindung Da Zufeng kami. Tidak milik siapapun. Tadi kamu tidak bilang begitu. Sekarang, saya sudah mencabut pedangnya. Kamu tidak mau mengakui. Saya tidak bernegosiasi denganmu, tetapi sedang memberitahumu. Letakkan pedangnya, saya akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika bersikap tidak baik. Benar, meskipun saya tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk mencabut cimician, tapi ini memang bukan milikmu. Adik junior, memegang ini hanya akan mendatangkan masalah. Daripada nanti dirampas orang lain, lebih baik tetap di tempat penyimpanan pedang. Kalian benar-benar tidak tahu malu, membuli yang lebih lemah. Apa hebatnya itu? Benar, karena Jimmy Jian sudah menerima pemiliknya, seharusnya biarkan dia mengambilnya. Adik junior ini, jangan khawatir, saat itu saya yang pertama akan maju bersaksi untukmu. Diam kalian semua. Saya bilang, bukan Jimmy Jian yang memilih pemiliknya, melainkan anak ini yang merampasnya. Jika berani bicara lagi, berarti bermusuhan dengan Da Zufeng. Saya akan mengatakannya sekali lagi, tinggalkan pedangnya. Kalian ingin mencoba ketajaman Jimmy Jian ini? Apakah kalian ingin mencoba ketajaman Jimmy Jian? Omong kosong, kultivasi kami bertiga, sudah di tingkat inti emas, apakah kau ingin melawan kami bertiga sendirian? Kau hanyalah seorang murid baru, meskipun kau memegang Jimmy Jian, kau tidak akan bisa mengeluarkan kekuatannya. Jangan buang-buang waktu dengannya. Lin Feng telah merebut harta sekte terlebih dahulu. Nasihat tidak mempan, serang bersama, bunuh dia. Sampah tak berguna? Berani-beraninya melawanku? Bagaimana ini bisa terjadi? 3 kakak senior tingkat inti emas bekerja sama, ternyata begitu mudah dikalahkan. Jimmy Jian ini memang luar biasa. Kau mau melakukan apa? Sepanjang hidupku, aku paling benci diancam. Menurutmu, apa yang akan kulakukan? Adik seperguruan, mari kita bicarakan baik-baik. Kau ambil pedangnya,
Setelah ini, apapun yang kau perintahkan akan kulakukan. Aku bersedia menjadi budakmu. Menjadi budakku? Layakkah kau? Aku adalah murid utama di bawah bimbingan Leian dari puncak Dazu Sekte Qingyun. Kau berani menyentuhku. Guru Leian pasti akan mencabik-cabikmu. Berhenti. Apa yang sedang kau lakukan? Guru Lin Feng telah mencelakai sesama murid dan bahkan ingin membunuh serta merebut harta. Tolong, Guru. Cukup. Drama ini berakhir di sini. Lin Feng, aku memberimu 3 napas untuk menghancurkan kultivasimu sendiri. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak ramah. Tentu saja, jika kamu mau meninggalkan pedang ini, mungkin saja aku akan mengampuni nyawamu. Kalian ini benar-benar sekumpulan bajingan, penuh dengan kata-kata mulia. Bukankah kalian hanya ingin mencari alasan untuk membunuhku dan merebut kembali pedang Jimmy? Kurang ajar. Siapa kamu? Berani menantangku? Hari ini aku akan membuatmu mengerti betapa naifnya dirimu. Guru adalah ahli super ranah Yuan Ying. Orang yang tidak tahu diri, tinggal tunggu saja dia menjadi abu. Inikah kekuatan ahli ranah Yuan Ying? Level kultivasi saya dan dia sangat berbeda, 2 alam penuh. Perbedaannya terlalu besar. Naga lilin purba masih dalam pemulihan. Jadi saya tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk sementara. Saya hanya bisa mencoba dengan pedang nirwana. Jangan bilang saya meremehkan lawan. Kamu duluan yang menyerang. Mata penciptaan alam semesta. Lengan kanannya pernah terluka, jadi saya akan menyerang di sana. Jurus pelangi alam semesta. Gerakannya cepat sekali. Jurus api alam semesta. Senjata apa ini? Dia ternyata masih menyimpan trik. Kamu benar-benar live untuk berani melawan guru. Itu seperti semut yang ingin mengguncang pohon, tidak tahu diri. Berbeda 2 alam besar, memang terlalu sulit. Meskipun saya tahu kelemahannya, tetapi tubuh saya tidak bisa mengikuti pikiran. Lin Feng, meskipun kamu punya bakat, tapi hanya sampai di sini saja. Tuan Muda, Guru Ryan, hentikan. Tadi kamu tidak sombong sekali, kenapa sekarang tidak bertenaga? Ayo, serang saya. Jurus pelangi alam semesta. Bagaimana mungkin? Lin Feng, bagus sekali. Kamu baik-baik saja? Guru. Leian, kamu benar-benar keterlaluan. Aku baru saja menerima murid, dan kamu langsung menyerangnya, begitu? Adik seperguruan, aku hanya bertindak sesuai hukum. Lin Feng, dengan pedang nirwana di tangannya, melukai beberapa murid puncak bambu besar. Terlebih lagi, dia berani menyerangku. Orang durhaka seperti itu, tentu saja harus dihukum berat. Omong kosong. Jelas-jelas kalian yang memaksakan kehendak. Awalnya mengatakan siapapun yang mencabut pedang akan memilikinya. Tuan Muda sudah mencabut pedangnya, tapi kalian mengingkari janji. Omong kosong belaka. Kamu mencabut pedang nirwana? Benar. Karena tidak punya kemampuan, dipukul juga pantas. Lin Feng, karena kamu telah mencabut pedang ini, maka pedang ini akan menjadi milikmu mulai sekarang. Adik seperguruan, kamu adalah salah satu pemimpin puncak. Apakah kamu akan menyalahgunakan kekuasaan? Hari ini aku akan menyalahgunakan kekuasaan. Kenapa? Baik. Jika adik seperguruan begitu tidak masuk akal, aku akan melaporkan semuanya kepada kakak seperguruan pemimpin sekte. Pergi. Jangan kejar. Guru, mereka sudah menginjak-injak harga diri kita dan meludahi muka kita. Biarkan saja mereka pergi. Aku punya rencana sendiri. Jian pemusnah telah berada di puncak Dazu selama 100 tahun. Bahkan kakak master kepala sekte tidak bisa mendapatkan pengakuannya. Bagaimana kau bisa mencabutnya? Mungkin karena keberuntungan. Jika kau tidak ingin mengatakannya, aku tidak akan memaksamu. Energi pedang di tubuhmu belum stabil, dan kau terluka oleh energi sejati Leian. Energi pedang dan energi sejati itu bergejolak dan bertabrakan. Jika tidak ditangani, akan meninggalkan luka tersembunyi. Ikuti metode kultivasiku. Cobalah untuk menyatukan 2 jenis energi itu ke dalam dantianmu. Baik. Energi pedang dan energi sejati yang semula mengalir di seluruh tubuh menyatu di dantian dan membuka saluran rohku.
Aku benar-benar menembus alam Jindan. Begitu cepat membentuk Jindan, pantas saja kau kaisar 9 langit di masa lalu. Bakat seperti ini, di era manapun, akan menjadi sosok yang luar biasa. Sekarang kau bisa mempelajari teknik Agung Hongmeng tingkat tinggi. Gulungan teknik yang diajarkan gurumu yang tidak lengkap, kau akan melengkapi kitab pedang Hongmeng. Kau mempelajarinya sekarang adalah yang paling tepat. Gaya pertama, kitab pedang Hongmeng. Teknik pemecah langit. Menggabungkan energi pedang menjadi satu, mengabaikan energi sejati pelindung, satu gerakan untuk mengalahkan musuh. Setelah berkultivasi hingga kesempurnaan agung, bisa menebas semua dewa dan iblis di surga, memusnahkan para abadi di ribuan dunia. Sekarang Jindanku telah terbentuk, ditambah dengan kitab pedang Hongmeng. Bahkan jika aku bertemu lawan seperti Lei Yan lagi, aku akan memiliki kekuatan untuk melawannya. Penilaian murid baru akan segera dimulai. Berusahalah sebaik mungkin. Baik, Guru. Penilaian murid baru Sekte Awan Hijau yang kelima secara resmi dimulai. Saya adalah tetua utama yang bertanggung jawab kali ini. Ini adalah Guru Ryan dari Puncak Bambu Besar. Ini adalah Guru Guyue dari Puncak Bambu Kecil. Mereka adalah penguji utama kali ini. Kalian tunjukkan yang terbaik, mungkin di masa depan kalian akan menjadi murid mereka. 10.000 tahun yang lalu, ketika naga ilahi Megah mengikuti Kaisar Abadi dalam menaklukkan 9 langit dan 10 alam, ia melewati tempat ini dan meninggalkan seberkas jiwa di dalam formasi 3 uji. Kilin ini... Naga ilahi Megah adalah keturunan klan naga Hongmeng. Garis keturunannya hanya kalah dari naga lilin kuno. Meskipun begitu, ia adalah keberadaan yang sangat langka di antara hewan ilahi. Pantas saja tempat ini dipenuhi energi spiritual, dan ada tekanan yang begitu kuat. Aturan ujian adalah sebagai berikut. Selama kalian masuk ke formasi 3 uji Kilin, dan melewati 3 tahap ujian langit, bumi, dan manusia, semakin dekat kalian ke patung Kilin di alam surgawi, itu berarti bakat kalian semakin tinggi. Biar saya coba dulu. Zhao Yibo adalah keturunan keluarga Zhao yang terkenal dengan jurus langkahnya. Saya rasa dia setidaknya bisa melewati ujian tahap manusia. Tekanan yang dilepaskan barusan tidak kurang dari kekuatan tingkat pembangunan fondasi ke-8. Jika melangkah lebih jauh, sungguh sulit dibayangkan. Semangat. Bertahanlah. Jangan buang waktu, serang bersama. Menarik. Formasi 3 potong kirin ini cukup menarik. Sekelompok badut sama sekali tidak berdaya di hadapan formasi kuno seperti ini. Jadi, aku masih menyarankan kalian untuk menyerah secepatnya, agar tidak berakhir seperti anjing basah. Hanya mengandalkan perlindungan garis keturunan Kirin, apa hebatnya itu? Minggir. Garis keturunan Kirin memang luar biasa. Sepertinya peringkat pertama tahun ini adalah pangeran pertama dari kota Kirin. Kita juga maju. Baik. Anginnya memang kencang, tapi tidak sampai selebay ini, kan? Aku mengerti sekarang. Aku dan naga lilin primordial telah menyatu, meskipun tekanan ini kuat. Tapi bagiku, ini seperti hembusan angin sepoi-sepoi. Seseorang telah memasuki wilayah tingkat manusia. Cuma tingkat manusia apa istimewanya? Paling-paling hanya murid inti, tidak akan bisa berkembang? Memasuki tingkat bumi, dengan bakat yang unggul, bisa dipromosikan menjadi murid inti. Tuan Muda, Pengling hanya bisa menemanimu sampai di sini. Kamu sudah melakukan yang terbaik, pergi dan istirahatlah. Baik, semangat Tuan Muda. Anak ini ternyata setara dengan penerus garis keturunan Kilin. Apa yang masih kau paksakan? Sekolah Awan Hijau bukan tempat bagi kultivator rendahan sepertimu untuk masuk. Akan kubiarkan kau lihat. Apa itu kekuatan sejati? Dia mengaktifkan garis keturunan Kilin. Darah Kirin, dia meledak. Darah Kirin. Darah Kirin dari keluarga Nangong benar-benar luar biasa. Ada sedikit bakat. Setelah memasuki area tingkat bumi, tekanannya akan meningkat 5 tingkat. Kecuali Pangeran Agung dari kota Kirin, sisanya orang-orang yang tidak penting harus berhenti di sini. Ujian tingkat bumi untuk para murid muda ini masih terlalu berat. Meskipun dia adalah tubuh Kirin, tidak ada pengecualian. Ada satu orang lagi. Ketekunan yang tidak berarti. Lihat saja, dia pasti akan hancur lebur. Tidak mungkin.
Berhasil, dia telah melangkah ke area tingkat langit. Bakat ini luar biasa seperti iblis. Sekte Qingyun kami telah 600 tahun tidak pernah ada yang seperti ini. Sama sekali tidak mungkin. Formasi 3 ujian Kirin ini pasti ada masalah. Kakak tidak perlu terkejut. Sesekali salah melihat, juga bisa dimaklumi. Adik jangan terlalu cepat senang. Anak ini hanyalah tingkat fondasi ketiga. Jika dia melangkah lebih jauh, mungkin akan ditelan oleh jiwa naga dewa liar agung. Tuan jangan melangkah lebih jauh. Lin Feng, kau tunggu saja sampai kau ditelan dan mati. Tuan muda. Celaka. Anak ini mulai menderita serangan balik dari jiwa Dewa Naga Dewa. Jika terus begini, ia mungkin akan kehilangan semua kultivasinya dan nyawanya dalam bahaya. Dua ketua, cepat selamatkan Tuan muda. Ketua Puncak Bulan Tunggal, jangan terburu-buru. Jika kita bertindak sekarang, keseimbangan kekuatan spiritual akan terganggu. Sebaliknya, itu akan membahayakan dia. Anak muda, hari ini adalah hari kematianmu. Jiwa Dewa Naga Dewa Gurun Besar seharusnya berasal dari sumber yang sama dengan cacing raksasa. Aku akan mencoba menyerapnya dengan seni menelan langit Hongmeng. Anak bodoh, berani-beraninya kau ingin melawan jiwa dewa klan naga dengan kekuatan manusia biasa? Benar-benar lelucon. Lin Feng, Cacing raksasa, kau sudah sadar? kekuatan jiwa dewa ini sangat bermanfaat bagi kultivasi kita berdua. Cepat sempurnakan itu. Ki Murni yang begitu murni, ternyata membantuku menembus tingkat kedua seni menelan langit Hongmeng. Sekarang, jika aku berhadapan lagi dengan Leng Qianshan, aku pasti bisa membunuhnya. Ada apa? Ada apa? Aura dia berubah lagi menjadi 3 tingkatan. Dia tidak hanya menahan serangan balik dari jiwa naga ilahi, tetapi juga menyerap energi spiritualnya untuk keuntungannya sendiri. Naga Bumi Agung melayang di 9 langit, naga mengaum di seluruh alam semesta, dan semua dunia tunduk. Anak ini memiliki bakat seorang kaisar agung. Dia adalah putra suci 9 naga. Tuan muda hebat. Cepat lihat, patung kilin suci. Dia berani menghancurkan patung kilin suci. Menghancurkan harta terpenting sekte? Kejahatan ini patut dihukum mati. Gawat, Tuan muda dalam masalah besar. Tidak boleh, kalian tidak melihatnya. Orang ini adalah putra suci 9 naga. Ini adalah orang yang dipanggil oleh takdir. Bukankah ini orang yang selama ini kita cari? Biar aku mengujinya. Anak muda, jika kau bisa menahan satu seranganku, maka kau bisa membuktikan bahwa kau adalah orang pilihan. Rayyan, lelucon macam apa ini? Sejak dulu mana ada master bertarung dengan murid yang sedang diuji? Tingkat kultivasimu sudah mencapai pencerahan lengkap inti jiwa, bagaimana mungkin dia bisa menahan satu seranganku? Apa yang perlu ditakutkan? Bakat putra suci 9 naga jauh melampaui orang biasa. Lagi pula, aku juga tidak akan menggunakan kekuatan penuh. Tidak perlu banyak bicara. Tidak beres, tekanan ini terlalu kuat, tidak bisa bergerak. Lin Feng, ini adalah ujian yang harus kamu lalui. Tuan muda. Tadi bukannya cukup hebat, bagaimana sekarang? Cukup tahan juga, bisa menahan kekuatan, 3 tingkat dariku, tapi tidak akan lama lagi kamu mati. Mohonlah padaku, jika kamu bisa membuatku senang dengan permohonanmu, aku bisa mempertimbangkan untuk membuat kematianmu lebih tenang. Orang sepertimu, aku lebih baik mati daripada memohon ampun. Berandal, tahukah kamu bahwa Leng Qianshan adalah murid luar perguruanku? Hari ini kamu jangan harap bisa pulang hidup-hidup. Bagus, anak ini memiliki bakat yang luar biasa. Kalau begitu hari ini aku akan melihat di mana batas kemampuanmu. Petir surgawi. Rayyan, kau gila ya? Kau berani menggunakan Qingyun Mimifa. Pada seorang murid uji coba, kau mau membunuhnya? Penatuamu jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Ingat, hari ini di tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Kelas 1 menembus langit Lei Fuchang. Berlututlah. Tuan. Lin Feng, berlututlah di hadapan Guru Rayyan, agar nyawamu selamat. Menyuruhku berlutut di hadapan orang sepertimu? Mimpi saja. Kalau begitu, aku lebih baik mati. Aneh. Meskipun Rayyan hanya menggunakan 30% Qingyun Mimifa, tapi meskipun begitu, dia seharusnya sudah hancur berkeping-keping. Mengapa dia masih bisa bertahan sampai sekarang? Kekuatan guntur langit sedang diserap. Tuan, tubuhmu hampir mencapai batasnya. Kalau begitu, aku akan mengembalikannya padanya. Bagaimana ini mungkin terjadi?
Ini tidak mungkin benar kan? Guru, apakah guru baik-baik saja? Brengsek, bagaimana mungkin ada sesuatu yang salah? Bocah ini berhasil bertahan. Ini. Terlalu berlebihan. Kami datang untuk berguru, kalian menyalahgunakan kekuasaan, terlalu tidak tahu malu. Memang tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Meskipun aku hanya menggunakan jurus rahasia King Yun dengan 3 tingkat kekuatan, namun bahkan kultivator tingkat Gold Core mungkin tidak bisa menahannya. Seperti yang dikatakan Leng Qianshan, potensi bocah ini terlalu mengejutkan, harus disingkirkan sebelum dia menjadi terlalu kuat. Menurutku belum mencapai batasnya, ayo lagi. Lagi, terlalu berlebihan. Murid junior, apa yang kamu lakukan? Pertanyaan itu seharusnya aku yang menanyakan padamu. Apa yang kulakukan bukan urusanmu kan? Kenapa demi bocah ini, kamu bersedia melawanku? Apa salahnya jika aku melawanmu? Ya Tuhan, Guru Guyue ternyata demi Tuan Muda akan melawan Guru Leian. Hentikan. Berhenti. Apakah kalian ingin saling menghancurkan sesama murid? Pemimpin sekte juga terkejut. Pemimpin sekte? Anda sudah tiba. Bocah kurang ajar ini. Terlalu sombong. Secara terang-terangan mengganggu ketertiban. Saya sedang berusaha menangkapnya. Dasar bocah, jangan kira karena guru Guyue melindungimu, kau bisa berbuat sesuka hatimu. Ada pemimpin sekte di sini, mana mungkin kami membiarkanmu bertindak semena-mena? Di mana semua kegagahanmu, semua kesombonganmu, kemana semua itu pergi? Berlutut? Dengar tidak? Pemimpin sekte memintamu berlutut. Akulah yang memintamu berlutut. Ini bukan saya. Jika dia memintamu berlutut, maka berlututlah. Kamu juga berlutut. Pemimpin sekte, saya... Putra Suci 9 Naga muncul di sini. Ini adalah berkah bagi sekte King Yun kita. Namun kau terus-menerus mempersulitnya, bahkan ingin melenyapkannya. Apakah kau ingin mengkhianati sekte King Yun? Pemimpin sekte, saya bingung sesaat. Dia benar-benar berlutut. Minta maaf kepadanya. Minta maaf? Kepadanya? Maaf atas kejadian tadi. Maafkan saya terlalu meremehkan orang. Melihat kalian telah menunjukkan penyesalan, saya akan menghukum kalian untuk bertugas di Departemen Umum selama 1 bulan. Bagaimana menurut kalian keputusan saya ini? Laksanakan saja seperti yang dikatakan oleh pemimpin sekte. Kalian tidak mau mundur sekarang? Baik. Lin Feng, saya ingin menjadikanmu sebagai murid pribadi saya. Mulai sekarang statusmu akan setara dengan tetua utama, dan kamu akan mendapatkan sumber daya kultivasi terbaik. Apakah kamu bersedia? Ya ampun, pemimpin sekte sendiri yang menawarkan kesempatan ini. Saya sangat iri. Statusnya setara dengan pemimpin. Nantinya dia akan berada di bawah 1 orang, dan di atas ribuan orang. Bisa menjadi murid pemimpin sekte, pasti bisa menikmati sumber daya kultivasi terbaik. Tetapi Master Guyue, jalur pedang dan teknik Hongmeng memiliki potensi simbiosis, saling melengkapi. Dan tadi, jika bukan karena dia yang melindungi saya pasti sudah menjadi mayat. Terima kasih atas kebaikan pemimpin sekte, tetapi saya sudah menjadi murid Master Guyue. Tetapi, saya sudah menjadi murid Guru Guyue. Benarkah ketua sekte mengundang secara pribadi Tuan Muda menolaknya begitu saja? Sayang sekali. Betul? Sekte Qingyun awalnya dibagi menjadi 7 aliran, hingga kini bergabung menjadi 3 aliran, Puncak Longshou, Puncak Dazu, dan Puncak Xiaozu. Karena kamu sudah melewati ujian, sesuai peraturan kamu bisa memilih salah satu aliran sesukamu. Aku tidak akan memaksamu. Terima kasih ketua sekte. Sudah kau pikirkan baik-baik? Sudah kupikirkan. Rencana harus segera dilaksanakan. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Apa susahnya itu? Saya terperangkap selama 10.000 tahun, dan akhirnya kembali ke dunia manusia. Saya punya banyak cara, punya banyak strategi. Selama Guru Leian bisa membantu saya membuka formasi pelindung sekte King Yun. Serahkan saja masalah lainnya kepada saya. Yin Lao Guai, Anda bisa tenang kalau saya yang mengurusnya. Bagaimana kabar anak dari keluarga Leng itu? Kultivasinya telah dihisap kering oleh semacam jurus. Seharusnya ia akan menjadi orang yang tidak berguna. Namun majikan saya adalah entitas yang melampaui dunia ini. Tentu saja ada cara
untuk membantunya pulih. Wajahnya memang tampan? Sayang sekali kalau ia mati begitu saja. Tidak bagus, ada yang mengarahkan. Energi yin yang kelam dari 10 arah. Menyelimuti sekte King Yun. Ini adalah lonceng peringatan dari puncak Longsou. Canggu memanggil kita. Lalu tunggu apa lagi? Cepat pergi. Ada pergerakan aneh di puncak Longsau. Aku akan memeriksanya. Pemimpin sekte. Pemimpin sekte. Ada yang menerobos puncak naga, menciptakan gejolak energi spiritual. Ini untuk memancing kalian ke sini. Cepat pergi. Pemimpin sekte. Pemimpin sekte. Pemimpin sekte telah musnah, tubuhnya hancur. Qing Haito, tengkorak tua tak terkubur. Hantu tua meratap. Langit gelap dan hujan. Suaranya memilukan. Setan tua Yin. Dulu, 3 sekte besar mengerahkan semua ahli mereka, menjebakku di sumur penekan iblis. Kini aku kembali bangkit. Bagaimana mungkin aku tidak menepati janji dulu? Pertama memusnahkan Shushan, lalu Kunlun. Sekarang, giliran kalian, Sekte Awan Hijau. Sekte Awan Hijau memiliki pertahanan berlapis, terutama puncak naga yang dijaga sangat ketat. Bagaimana kau bisa masuk? Senang bertemu kalian berdua, para sesepuh. Selamat siang kedua leluhur. Lei Yan, kau benar-benar mengkhianati sekte King Yun? Orang tua Canggu itu, semakin tua semakin pikun, dan kalian, kapan kalian pernah menganggapku sebagai manusia? Jangan bicara omong kosong dengannya lagi, tangkap dia. Aku tidak bisa menggerakkan energi. Ada racun di dalam kabut. Sekarang baru menyadarinya sudah terlambat. Aku telah menyebarkan bubuk penghancur roh di dalam kabut. Dalam waktu setengah jam, kalian semua tidak akan bisa menggunakan kultivasi kalian. Gawat, gawat sekali. Orang tua Yin, bisakah Anda mengizinkan saya membereskan urusan internal sekte terlebih dahulu? Silakan saja. Terima kasih. Adik seperguruan, selama puluhan tahun ini, aku selalu memikirkanmu siang dan malam. Tapi kau bahkan tidak pernah memandangku sekalipun. Apa yang kau sombongkan? Sudah kukatakan kau suatu hari nanti akan jatuh ke tanganku? Katakan sekali lagi, aku akan memotong lidahmu. Temperamenmu selama bertahun-tahun memang tidak berubah sama sekali. Tapi aku menyukainya. Aku pasti akan memilikimu. Aku ingin melihat bagaimana kau berubah menjadi wanita yang tidak bermoral. Dasar binatang, lepaskan dia. Bagus sekali pukulan itu. Lei Yan, kau pantas mendapatkannya. Kalian berdua orang tua, kenapa terburu-buru? Aku akan memberi kalian sedikit kesenangan sekarang. Memalukan. Adik seperguruan, kau sangat ingin menghancurkan wajahku ya? Lin Feng. Guru, aku merasakan ada sesuatu yang terjadi di puncak naga. Lalu segera datang ke sini. Dulu, guru selalu melindungiku. Kali ini biarkan aku yang melindungimu. Dasar bajingan, 2 kali tidak bisa membunuhmu, kamu malah datang sendiri. Bahkan gurumu yang mencapai tahap awal jiwa abadi saja tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kamu yang hanya berada di tahap pembangunan dasar masih ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik? Aku bukan seorang pahlawan, tapi wanita cantik ini pasti akan kuselamatkan. Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri sekarang. Lihatlah sekitarmu. Metode menyebarkan racun di dalam formasi seperti ini hanyalah sesuatu yang sudah aku tinggalkan. Apa menurutmu aku akan menerobos masuk tanpa persiapan apapun? Anak ini memang sangat berhati-hati. Dia bahkan sudah bersiap-siap sebelumnya. Namun meskipun begitu, dengan tingkat kultivasinya saat ini, melawan Lei Yan, dia tetap tidak memiliki peluang untuk menang. Benar, Lei Yan belum bergerak sampai sekarang. Dia hanya ingin perlahan-lahan membunuhnya. Terakhir kali, meskipun aku tahu kelemahannya, tetapi karena perbedaan tingkat kultivasi yang terlalu besar, tetap saja tidak ada kesempatan. Sekarang dia masih belum tahu bahwa aku sudah menembus ke tahap inti emas. Jika aku menggunakan kekuatan Zulong, ada kemungkinan aku bisa memenangkannya. Tetapi kekuatan ini akan sangat menguras tenaga setelah digunakan. Jadi hanya bisa disimpan sebagai kartu truf. Karena sudah ada pedang Nirvana, maka mari coba teknik pedang primordial yang baru kupelajari. Baik. Cepat sekali. Kalian melihatnya dengan jelas? Anak ini bertindak kejam. Hanya orang yang benar-benar pernah melewati hidup dan mati yang akan bertindak seperti ini. Gu Yue
Berapa tahun murid ini sudah berlatih bersamamu? Ini murid yang baru saja saya terima beberapa hari yang lalu. Apa? Apa? Sekarang juga. Bagaimana kamu tahu? Bahu kanan saya terluka? Kamu pikir semudah itu kamu bisa mengalahkan saya? Lin Feng, Gawat. Dia sedang menyalurkan energi spiritual ke tubuh anak itu. Jika terus begini, dia akan meledak dan mati. Bagaimana rasanya energi spiritual yang bergejolak? Tenang saja, saya tidak akan langsung membunuhmu. Saya akan menyiksamu perlahan-lahan sampai mati. Lin Feng, Karena kamu memberiku energi spiritual, kalau begitu aku harus berterima kasih kepadamu. Teknik menelan langit Hong Meng. Lin Feng, kapasitas lautan energimu belum mencapai tahap Naschen Soul. Menelan secara tiba-tiba hanya akan menyebabkan lautan energimu hancur dan kamu akan mati. Setelah melewati banyak cobaan hidup dan mati, aku memahami satu hal. Semakin besar risikonya, semakin besar pula keuntungannya. Aku harus menerobos ke tahap Naschen Soul dalam satu kesempatan ini. Sedot. Tingkat kultivasiku, kenapa berkurang? Sedot lagi. Teknik apa ini? Mungkinkah ini teknik transformasi roh? Tidak, aku pernah melihat beberapa petunjuk dalam gulungan kuno yang rusak. Sepertinya memiliki kesamaan dengan naga ilahi yang menelan energi langit dan bumi di era Hong Meng. Siapa sebenarnya orang ini? Dia sudah terlalu banyak memberi kita kejutan. Tahap Naschen Soul. Hancurkan. Sungguh tidak dapat dipercaya, dia benar-benar berhasil melakukannya. Bahkan jika melihat ke seluruh klan naga, belum pernah ada orang gila seperti ini. Dia bahkan selamat. Nak, kamu baik-baik saja? Lin Feng, kamu telah menembus ke tahap Naschen Soul? Guru. Bagus. Sangat bagus. Sepertinya kamu, anak muda, layak mati di tanganku. Celaka. Hampir saja aku lupa, yang benar-benar sulit dihadapi adalah orang tua Yin. Sebenarnya, tentang Lei Yan, aku selalu tidak menyukainya. Tapi sekarang, ini telah menghemat banyak masalah. Orang ini adalah leluhur pertama sekte iblis di masa lalu. Meskipun telah disegel selama bertahun-tahun, kultivasinya sekarang berada di tahap transformasi dewa, dan itu masih lebih tinggi satu alam besar darimu. Kaulah yang mengatur formasi ini. Benar. Sudah bertahun-tahun ini, aku fokus meneliti formasi. Kekuatan tempurku lebih baik dari sebelumnya. Formasi pembantaian 10 arah darah ini berasal dari formasi pembantaian Dewa 12 Langit kuno, dengan ki pembantaian 10 arah, yang menjelma total 160 formasi, baik besar maupun kecil, saling terkait. Formasi pembantaian 10 arah darah berada di peringkat ketiga di antara 10 formasi paling ganas di zaman kuno. Apakah langit akan menghancurkan sekte King Yun kita? Formasi seperti ini. Apa katamu? Belum lagi, ratusan pola spiritual ini tidak cukup matang dan sempurna. Metode kombinasinya bahkan sangat kasar. 160 formasi fana itu, ketika digabungkan, terlihat megah dalam skala, namun sebenarnya penuh dengan kekurangan. Bisa beroperasi. Benar-benar sebuah keajaiban. Bocah, jangan mengoceh dengan sinis di sana. Apakah kau tahu bahwa di dalam formasi ini, setiap ruang berada di bawah kendaliku? Karena kau begitu mengerti formasi, coba sekarang datanglah ke hadapanku. Baiklah. Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar, lihatlah dengan baik. Apa yang dia lakukan? Aku ingin melihat bocah sepertimu. Trik apa yang bisa kau lakukan? Menginjak bintang naik, mata rata tanpa, tubuh lurus tegak, tangan menyerang kokoh, kaki melangkah perlahan, harimau memutar kepala. Anak ini menginjak polarasi bintang, memasuki inti formasi. Ini sungguh menarik. Tidak kusangka engkau yang masih muda bisa menguasai langkah dewa. Formasimu ini, di mataku, hanyalah sebuah lelucon. Pandai berbicara? Aku tidak akan berdebat denganmu. Aku tadinya ingin memberimu kematian yang lebih nyaman, tapi kau diberi hati, malah minta jantung. Jadi jangan salahkan aku jika bertindak terlalu kejam. 3 posisi langit, bumi, dan manusia ternyata didirikan dengan jasad beku, mayat mengambang, dan hantu manusia. 3 benda iblis utama. Kau, tetua Yin, kau gila. Benda-benda ini dibuang dari 6 alam, hidup dari kebencian, makan dari darah. Jika lepas kendali, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dulu sekali, leluhur abadi menggunakan formasi ini untuk memusnahkan 3 sekte besar, tapi di masa tuanya sendiri, dia juga mati di tangan makhluk buas ini. Hari ini, aku
akan mencobanya denganmu, anak muda. Mari bertarung. Satu melodi senar darah mematikan, di mana arwah yang sendirian akan menangis di dunia bawah. Pergi, daging dan darahnya milik kalian. 18 rongga yin seperti bintang di langit, semua energi Yinsha meledak seketika. Menggunakan melodi Guzeng untuk menggerakkan formasi, sehingga mengendalikan tindakan boneka. Lagi-lagi ini trik murahan, kalau begitu, aku akan ikut bermain denganmu. Apa yang akan dilakukan anak itu? Jangan berhenti, maju. Ada apa? Menarik. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Tampaknya ketukan sederhana, tetapi sebenarnya telah menghancurkan inti seluruh formasi, memanfaatkan aturan operasinya, melakukan yang sebaliknya. Dia benar-benar bisa mengendalikan balik formasi Yin Lao Guai, meskipun master formasi yang telah menggeluti formasi selama 100 tahun pun tidak bisa melakukannya. Dia belajar dari mana? Dengan kemampuan seperti ini, masih berani keluar pamer. Saat aku bermain formasi, daratan Shen Huang ini bahkan belum lahir. Apa kau pikir dengan begini, kau bisa mengalahkan diriku? Kau benar-benar terlalu naif. Gerakan awal ini, apakah itu jurus yang itu? Yin Lao Guai, bagaimana bisa dia memiliki jurus unik Undead Ancestor? Dulu King Wu Shangsen kalah karena jurus ini. Nam Yin Iblis Langit. Jerih payahku selama bertahun-tahun, mana mungkin dihancurkan oleh seekor semut. Mati kau. Saat kamu berlatih seni iblis ini, kamu juga diserang balik olehnya. Formasi ini melanggar prinsip dasar dari Dao Agung. Jika terus seperti ini, aku tidak perlu bergerak. Kamu sendiri akan tamat. Kau pikir aku akan percaya omong kosongmu? Mau menipuku? Tidak akan pernah. Energi Yinsha 10 penjuru semakin banyak berkumpul. Dia hampir tidak bisa bertahan. Energi Sha 10 penjuru ini, meskipun merupakan energi Taiyin yang lahir di masa kekacauan, jika menggunakan hukum penelan langit purba untuk menelan dan memurnikannya, mungkin bisa membantuku menembus penghalang. Hukum penelan langit purba. Bagaimana ini? Energi Sha 10 penjuru sedang dihisap ke dalam tubuhnya. Monster macam apa ini? Nyaman? Sudah lama aku tidak menikmati energi Taiyin semurni ini. Lin Feng, konsentrasikan pikiranmu, cepatlah memurnikannya. Ini sangat bermanfaat bagi kita berdua. Ingin menyerap Ki Yin Agung untuk meningkatkan kultivasi. Tidak semudah itu. Bunuh dia. Tunggu apa lagi? Cepat serang, cepat serang. Formasi 10 arah pembantaian darah mulai melakukan serangan balik. Sesepuh Iblis Yin, seorang leluhur iblis dari generasi, tidak menyangka pada akhirnya berakhir seperti ini. Memang pantas disebut Qi yang lahir pada awal mula langit dan bumi, sambil melatih tubuh. Ia juga membantuku membersihkan sumsum dan benar-benar menstabilkan alam jiwa baru lahirku. Dan teknik menelan langit kekacauan purba juga telah menembus tingkat ketiga. Apa kau kira sudah berakhir sekarang? Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Teknik ledakan darah. Tidak baik, dia akan meledakkan diri. Jurus ledakan darah. Gawat, dia akan meledakkan diri. Mari mati bersama. Lin Feng, Guru, tidak. Guru? Guru. Biarkan saya lihat. Meridiannya hancur, kekuatan kultivasinya benar-benar lenyap. Saya akan mencoba. Berikan dia pil pemulih jiwa, lihat apakah nyawanya bisa diselamatkan. Baik, cepat. Leluhur, ada apa ini? Luka dia terlalu parah. Jiwanya sudah tercerai-berai. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aduh, sayang sekali. Guru telah memperlakukan saya seperti ini. Bahkan jika itu berarti menentang takdir, saya harus menyelamatkannya. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Formasi 10 arah darah pembunuh. Meskipun pemimpin formasi meninggal, formasinya masih ada. Apakah kamu ingin meniru Kaisar Abadi dan melakukan hal itu? Dulu setelah pertarungan mengejutkan antara Dewa King Wu dan leluhur abadi Sekte Iblis, jiwa mereka hancur berkeping-keping, kira-kira sama seperti Gu Yue sekarang. Kaisar Abadi
mengelilingi 10 penjuru dunia, akhirnya menciptakan sebuah teknik pemulih jiwa, yaitu formasi pengumpul jiwa penentang keabadian. Apakah kamu ingin menirunya? Formasi pengumpul jiwa penentang keabadian. Ini adalah teknik terlarang di dunia kultivasi. Bagaimana dia bisa tahu? Dua leluhur, formasi pengumpul jiwa penentang keabadian, setelah diaktifkan, membutuhkan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Aku memohon kepada kalian berdua, leluhur, untuk membantu. Kamu bersedia melakukan sejauh ini demi menyelamatkan gurumu. Aku orang tua ini tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Ini adalah batu roh bulan cerah, mengumpulkan esensi bulan selama 5.000 tahun, seharusnya bisa membantu. Kamu bahkan mengeluarkan harta karun yang telah kamu simpan seumur hidup. Tentu saja aku tidak boleh kalah darimu. Giok Phoenix 9 garis ini sudah ada sejak zaman kuno, menyerap esensi langit dan bumi, dan menyimpan energi spiritual selama ribuan tahun. Jika kamu membutuhkannya, silakan ambil. Terima kasih dua leluhur. Akan segera dimulai. Kedua leluhur, aku membutuhkan kalian untuk membantuku memanggil kekuatan langit dan bumi, dan membiarkan guru melewati cobaan lebih awal. Hanya dengan begitu, aku bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi dengan keadaannya sekarang, bagaimana dia bisa menahan kekuatan langit dan bumi? Aku akan mengarahkan kekuatan langit dan bumi ke tubuhku sendiri. Apa? Kamu baru saja menembus alam Yuan Ying. Pondasimu masih belum stabil, melewati cobaan secara gegabah. Ini sama saja dengan mencelakakan diri sendiri. Guru sudah begitu baik kepadaku. Aku tidak bisa berdiam diri saja. Biarlah aku menghadapi kesulitan besar. Mengapa tidak? Aku, Lin Feng, meskipun tubuhku hancur luluh, aku tetap akan melawan takdir ini, berjuang habis-habisan. Keputusanku sudah bulat. Mohon restu dari kedua leluhur. Kita semua manusia di dunia ini hanya tersesat di antara keberadaan. Kami akan membantumu sekali ini. Terima kasih banyak. Tao tidak berwujud. Petir surgawi tidak terduga. Ribuan cobaan tidak akan menghancurkan. Bangkit. Ada apa ini? Ini adalah 9 lapis kesengsaraan petir. Kesengsaraan yang begitu besar, bahkan pada saat kenaikan, sangat jarang terjadi. Mengapa muncul di sini? Melewati kesengsaraan adalah jalan yang harus ditempuh dalam kultivasi. Melewati kesengsaraan untuk orang lain sudah menyimpang dari takdir. Oleh karena itu, surga pasti akan menurunkan ujian yang lebih kuat daripada kesengsaraan biasa. Bisakah dia bertahan? Ini adalah situasi tanpa harapan. Sayang sekali. Bocah, kau baru saja menembus ke alam inti emas, lalu kau dengan paksa menahan petir kesengsaraan surgawi. Kau memiliki keberanian seperti itu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Aku juga akan membantumu. Dulu kita adalah lawan. Sekarang kita akan maju dan mundur bersama. Jika bisa melewati ini, aku ingin minum bersamamu. Baik, jika kita masih hidup, aku akan mencicipi anggur dunia fana ini bersamamu. Kesengsaraan petir adalah hukum langit dan bumi, tetapi jika seseorang bisa melawan arus, dia bisa menembus batas tubuh fana. Aku lahir di kolam petir primordial. Selama kamu bisa menahan kesengsaraan ini, itulah takdir kita berdua. Setelah berhasil, kamu bisa membentuk tubuh petir surgawi, dan tubuh fisikmu bisa menandingi klan naga. Batu roh rembulan cemerlang, Giok Phoenix, 9 garis semuanya hancur. Ini adalah peringatan dari hukum langit dan bumi. Kekuatan kesengsaraan petir kali ini jauh melampaui yang biasa. Keputusanmu akan menentukan hidup dan mati. Ingat, krisis juga merupakan kesempatan. Jangan sampai kamu terganggu oleh kemunduran sesaat, yang sesaat. Aku masih hidup. Yin Lao Guai mengorbankan seluruh kultivasinya untuk meledakkan diri, dan kau adalah yang pertama menerima dampaknya. Seharusnya saluran energimu hancur, berkeping-keping, dan jiwamu lenyap. Muridmu, untuk menyelamatkanmu, sudah, aduh. Lin Feng. Lin Feng. Lin Feng. Lin. Kau masih hidup? Guru, aku hanya bilang dia disambar petir, aku tidak bilang dia meninggal. Benar kan? Kali ini, aku tidak hanya tidak binasa. Secara kebetulan, aku juga berhasil menguasai tubuh petir surgawi.
Aku pernah mendengar dari guru, tubuh petir surgawi banyak ditemukan pada ras naga kuno. Di dunia fana, itu bahkan sangat langka. Sekarang bisa menguasai tubuh semacam ini, benar-benar kesempatan langka. Tuan Mudalin. Tuan Mudalin, Tabib Yao, mengapa kau datang ke sini? keluargamu dalam bahaya. Apa? Serahkan harta keluarga Lin. Serahkan harta karun keluarga Lin. Jangan harap. Jangan bilang benda ini tidak ada. Kalaupun ada, aku tidak akan memberikannya padamu. Suamimu sudah mati. Sekarang si berandalan kecil Lin Feng juga akan segera mati. Untuk apa kamu masih bertahan? Kamu bohong. Kakakku pergi ke sekte Qingyun untuk menjadi murid dengan perlindungan sekte. Bagaimana mungkin dia bisa mati? Feng Er tidak akan mati. Sepertinya kalian belum tahu ya. Nenek moyang pertama sekte iblis, Yin Wuxiu, telah memasang formasi pembantaian 10 arah. Di sekte Qingyun. Sekte Qingyun bahkan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Menurutmu apakah dia masih akan hidup? Kamu binatang. Ibu. Gadis jalan kecil. Katakan bahwa kakakmu Lin Feng adalah sampah. Kakakku sama sekali bukan sampah. Kamu yang sampah. Orang rendahan dan tak tahu malu. Ulangi sekali lagi. Jangan dipukul. Aku mohon padamu, lepaskan dia. Bunuh aku saja. Kakakku pasti akan membalas dendam. Dia pasti akan membuatmu menderita lebih dari kematian. Aku ingin lihat saja. Bagaimana orang mati bisa membuatku menderita lebih dari kematian? Lepaskan dia. Kamu bisa melakukan apa saja padaku. Katakan bahwa putramu Lin Feng adalah sampah. Tidak mau bilang ya. Karena kamu sangat mencintai putramu. Baiklah. Buka matamu lebar-lebar lihat. Bagaimana aku menghabisi putrimu? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Siapa? Leng Tianshan, Lin Feng. Kau ternyata masih hidup? kau menghentikan hidupku sudah cukup, tapi tidak seharusnya menyentuh keluargaku. Bagaimana mungkin? Mengapa aku bahkan tidak punya kekuatan untuk membalas? Kau pikir setelah mengalahkanku, kau bisa bertindak semena-mena? Putraku, Aobai, kini telah mendapatkan bimbingan dari dewa. Tingkat kultivasinya telah menembus alam Yuan Ying. Jika kau membunuhku, kau akan jatuh ke dalam jurang kehancuran abadi. Kau dan keluargamu akan menghadapi pembalasan yang mengerikan. Ibu, Ran-Er, aku datang terlambat. Nak, syukurlah kau masih hidup. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah kau pergi, kami di Pavilion Danbao, di bawah perawatan mereka, hidup kami cukup tenang. Namun suatu hari, orang-orang dari keluarga Leng tiba-tiba menerobos masuk. Leng Aobai tidak tahu mengapa, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ayah. Sial, dia datang terlalu cepat. Ayo cepat pergi. Kalian bisa pergi kemana? Pergi. Apa kalian bisa pergi? Lin Feng, kamu telah melumpuhkan kultivasiku, dan sekarang kamu menyakiti ayahku. Kebetulan sekali, dendam lama dan baru akan kubalas sekaligus. Hanya dalam 10 hari, kamu berhasil mencapai alam jiwa yang baru lahir tingkat 2. Sepertinya, kamu juga mendapat keberuntungan. Hari itu aku hampir menjadi orang lumpuh. Namun, selalu ada jalan keluar. Aku bertemu dengan manusia ilahi. Manusia ilahi? Manusia ilahi memberiku anugerah justru untuk hari ini. Aku ingin seluruh keluargamu menjadi tumbal untuk ayahku. Pedang datanglah. Dia ternyata menjadi kultivator pedang. Yang dia pegang, seharusnya adalah pedang Juke legendaris. Pedang Juke? Aku mendengar ayahmu menyebutnya. Pedang Juke adalah ciptaan manusia ilahi, dan dulunya adalah senjata ilahi untuk Kaisar Xuanyuan. Di dunia ini, tak terkalahkan. Karena kekuatannya yang terlalu besar, akhirnya disegel. Tidak kusangka hari ini, akan muncul di tangan Leng Aobai. Lumayan juga wawasanmu. Begini saja, suruh putramu berlutut dan membungkuk 100 kali. Setuju untuk menjadi anjingku selama 10 tahun, aku bisa mengampuni kalian. Berlutut. Berlututlah. Hanya dengan kultivasimu yang rapuh ini, kau berani bertindak lancang di depanku? Aneh. Aku jelas-jelas mengeluarkan niat pedang yang begitu kuat. Mengapa dia bisa membatalkannya dengan mudah? Mungkinkah Qingyun Sekte membantunya meningkatkan kultivasi selama ini? Meskipun Qingyun Sekte sangat hebat,
Itu hanyalah sekte dari dunia fana. Bagaimana bisa dibandingkan dengan dewa sejati? Dewa menganugerahiku senjata suci. Bagaimana mungkin manusia biasa bisa menahannya? Hari ini aku akan menunjukkan padamu, di hadapan kekuatan absolut, trik apapun hanyalah lelucon. Aku baru saja membentuk tubuh petir surgawi. Fisikku sudah sebanding dengan ras naga. Tepat sekali memanfaatkan kesempatan ini untuk menguji batas kemampuannya. Mati. Aku didukung oleh dewa. Apa kau berani membunuhku? Dewa ya, bagus. Kalau begitu, hari ini aku akan mengampuni nyawamu. Kembalilah dan beritahu dewamu. Lain hari, aku, Lin Feng, pasti akan datang berkunjung. Ibu, Runner, nanti kalian ikut saya ke sekolah King Yun saja, supaya ada yang menjaga. Mohon Yang Mulia Dewa kembali membantu untuk meningkatkan kultivasi saya, agar saya bisa memberi pelajaran kepada Lin Feng. Apa yang kuberikan kepadamu? Sudah hilang semua? Masih ingin aku membantumu? Sungguh tak tahu malu. Lin Feng itu meremehkan kekuatan surga. Dia menghina saya, berarti dia menghina Anda. Lin Feng? Ada auranya di tubuhmu? Aku menemukanmu. Ada apa dengan kakak? Ada apa dengan Fenger? Saya memiliki firasat buruk. Lin Feng, ada masalah besar. Runner, ajak ibu beristirahat dulu. Baik. Guru, apa yang terjadi? Tadi ada fenomena langit yang tidak biasa. Aku melakukan perhitungan astral. Seharusnya dewa dari Cakrawala Kaisar Biru akan menyerbu sekte awan biru kita secara besar-besaran. Cakrawala Kaisar Biru? Yang harus datang akhirnya datang juga. Mereka datang mencariku. Bagaimana maksudmu? Alasan dibaliknya sangat rumit. Nanti aku akan menjelaskannya kepada kalian semua. Namun yang terpenting saat ini adalah mencari cara untuk mengatasinya. Apakah kau punya ide? Saat ini kekuatan bertarung sekte awan biru tidak sebanding dengan Cakrawala Kaisar Biru. Jadi kita harus berusaha meningkatkan kultivasi kita terlebih dahulu. Bukan karena kami tidak mau meningkatkannya. Hanya saja, sejak berlatih hingga kini, kami semua sudah mencapai titik buntu. Sangat sulit untuk menerobos dalam waktu singkat. Benar, kultivasiku di alam transendensi kesengsaraan telah mandek selama 200 tahun. Sama sekali tidak ada tanda-tanda perubahan. Apakah kita punya tungku alkimia di sini? Kau juga bisa membuat ramuan? Sedikit tahu. Lin Feng, bukan kami tidak mempercayai Anda. Meskipun kami berdua bukan alkemis, tetapi guru kami pernah mengatakan, seorang alkemis tidak seperti seorang kultivator. Untuk melatih seorang alkemis biasa saja, paling tidak butuh 70 hingga 80 tahun. Anda masih sangat muda. Jika hanya meracik pil dasar, itu tidak akan memberikan peningkatan yang berarti bagi kami. Karena dia sudah mengatakannya, biarkan dia mencoba. Baiklah, baiklah. Apa yang dia lakukan? Apakah dia menunggu sampai tungku pil panas sepenuhnya, baru mau memasukkan bahannya? Jelas sekali dia masih pemula. Bahan-bahan spiritual ini sangat rapuh. Selagi suhu belum naik, itu adalah waktu terbaik untuk memasukkan bahan. Jika suhu tungku pil terlalu tinggi, jangan harap bisa membentuk pil, bahkan proses pemurnian pun tidak akan berhasil. Sudah kuduga. Sekarang suhu api pil sudah naik, bahan-bahan dimasukkan, dan efek obatnya langsung menguap. Lin Feng ini, meskipun memiliki bakat luar biasa yang patut dikagumi, tetapi alkimia berbeda dengan kultivasi. Alkimia membutuhkan pengetahuan yang luas dan pengalaman yang matang. Bagaimanapun, dia masih terlalu muda. Pil ini terbagi menjadi pil, padat, dan berbentuk sempurna dengan 4 tingkatan pola pil. Karena tungku pil dan bahannya, beberapa pil ini hanya bisa mencapai tingkat yang sempurna. Untuk saat ini, hanya bisa begini. Lin Feng adalah muridmu. Bagaimana kalau kamu duluan? Ini adalah pil yuan yang tidak cocok untuk wanita. Nanti aku akan meracikkan. Yang cocok untuk guruku. Baiklah. Kalau begitu aku duluan.
Aura spiritualnya murni, terkonsentrasi, dan tidak menyebar keluar. Baru menciumnya saja, akar spiritualku sudah bergetar. Jika dimakan, ya ampun, aku sudah berlatih sampai sekarang, lautan energiku terhalang, kultivasiku sulit untuk naik satu tingkat lagi, tapi satu pil ini membuatku naik 2 alam, dan sudah menyentuh ambang batas kesempurnaan alam kesengsaraan. Lihat dirimu itu, bukankah itu hanya pil biasa? Bisa sampai setinggi itu. Aku coba makan satu. Hangat sekali. Seperti mandi di lautan bunga. Khasiat pil ini setara dengan 80 tahun kultivasi keras saya, masalah sering buang air kecil dan urgensi buang air kecil yang mengganggu saya selama bertahun-tahun juga sembuh. Kita akhirnya berhasil menerobos. Lin Feng, apakah pil ini ada masalah? Kenapa kedua tetua jadi begitu? Tidak apa-apa. Mereka sudah terlalu lama tertekan. Hari ini semua dilepaskan dalam sekejap. Hanya saja, pil Yuan yang ini. Hanya tersisa 1 butir terakhir. Saya bilang, Huang He, sekarang saya tidak perlu sungkan lagi padamu ya. Huang He, milikku. Apa kau ingin berkelahi denganku? Dulu dalam pertempuran sekte iblis, jika bukan karena saya menyelamatkanmu, apa kau masih bisa hidup sampai hari ini? Si Wen, dalam pertempuran di tanah telarang Dahang, kau terluka parah. Jika bukan karena saya mempertaruhkan nyawa untuk menahan 3 kuasi sage, apa kau bisa melarikan diri? Guru, kenapa saya tidak bisa? Kedua tetua, apakah biasanya juga seperti ini? Kedua tetua ini sebenarnya adalah sesama murid, sehari-hari lebih sering berdebat, tapi situasi seperti ini baru pertama kali. Dasar tidak tahu berterima kasih. Milikku, pil ini milikku. Kau jangan harap. Lin Feng, berikan pilnya padaku. Jangan dengarkan dia, berikan padaku. Kedua tetua, apa yang kau lakukan? Bencana besar Sekte Awan Hijau sudah diambang mata. Kalian sebagai tetua Sekte Awan Hijau, berkelahi mati-matian hanya karena 1 pil. Apakah ini pantas? Kalau kalian suka, nanti aku akan membuatkan lebih banyak lagi untuk kalian. Benarkah? Tentu saja. Asal kita bisa mendapatkan dukungannya, jangankan 1 pil, 100 pil pun pasti akan kita dapatkan. Kenapa harus bertengkar untuk hal sesaat ini? Benar, caraku berpikir masih belum luas, hampir saja kehilangan kesempatan berharga. Lin Feng, nasihatmu tadi benar, kami memang terlalu serakah. Kedepannya kami tidak hanya akan meningkatkan kultivasi, tetapi yang lebih penting adalah mengembangkan karakter dan segera menghilangkan keserakahan, kebencian, serta kebodohan. Begitulah seharusnya. Bagus sekali. Jika selama ini kita mendapatkan bantuan pil, kultivasi kita pasti bisa naik ke tingkat selanjutnya. Apakah di sini ada tempat dengan energi spiritual yang sangat melimpah? Aku ingin menggunakannya untuk meningkatkan kultivasiku. Ada satu tempat yang sesuai dengan permintaanmu. Di gunung belakang Sekte King Yun, ada sebuah guayan di Shenong yang terus-menerus menghasilkan energi spiritual. Hanya saja, tempat itu penuh larangan, jadi tidak mudah untuk memasukinya. Gu Yue, kau urus persiapan untuk menghadapi musuh. Bagaimana kalau kami berdua menemani Lin Feng pergi? Baiklah. Ini tempat apa? Ini Gua Kaisar Api Shenong. Awalnya adalah sebuah titik dao. Kaisar Agung Abadi, Lin Zhenzhao, bersama Dewa Tertinggi King Wu, Huang Lu, menjadikan gunung ini sebagai dasar formasi. Lalu membangun sebuah formasi raksasa pengumpul aura. Seiring berlalunya hari dan bulan, kepadatan auranya menjadi setebal ini. Namun titik dao itu dijaga oleh 4 binatang suci penjaga penjuru kuno selama ratusan tahun. Tak ada yang berani mendekat. Kalau nasibmu bagus, mungkin saat mereka sedang beristirahat, bisa mengambil sedikit. Tapi kalau apes, nyawamu mungkin tidak akan selamat. Siapapun yang berani menerobos Gua Kaisar Api Shenong akan dihancurkan tanpa ampun. Gawat, mereka datang. Sudah lama aku tidak merasakan darah dan daging manusia. 2 orang tua itu jelek sekali. Yang di tengah berkulit putih mulus, biar jadi milikku. Daging orang tua itu asam dan alot, tidak enak. Kenapa semua harus jadi milikmu? Jangan ribut. Bukankah beres kalau kita potong anak itu menjadi 4 bagian? Astaga, bahkan King Long, Bai Hu, dan Zuke, serta Xuan Wu pun ikut terusik. Satu saja dari mereka sudah sulit kita hadapi, apalagi kalau sampai 4 ekor. Tak peduli, kita coba saja. Baik. 5 elemen langit dan bumi, dualisme langit dan bumi. Hanya seekor semut? Apakah kau sudah bosan hidup? Berani lancang di hadapanku. Jangan melawan lagi. Dengan sedikit kemampuan kalian itu, tidak cukup bahkan untuk kami jadikan camilan. Berlutut. Pergi. Aura Zulong, ternyata leluhur naga telah tiba. Makhluk sialan, sepertinya kau masih mengenali orang tua abadi ini. Karena sudah saling kenal, maka mudah untuk dibicarakan, bukan? Kalian tidak perlu menampakkan diri. Aku hanya akan menyerap energi spiritual di sini. Tidak masalah, kan? Ini, mata Dao adalah napas penciptaan. Kami menjaganya di sini,
hanya untuk mencegah manusia biasa mencurinya. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Apakah dia manusia biasa? Oh, ternyata hamba yang rendah ini sungguh bodoh, akan segera mundur. Nyaris sekali. Lin Feng, aku semakin tidak bisa memahamimu. Gawat. Formasi pelindung gunung telah dihancurkan. Ada 2 orang yang menerobos masuk. Tidak ada waktu, hanya bisa menggunakan teknik menelan langit Hongmeng untuk menelan secara paksa dan meningkatkan kultivasi. 2 leluhur, lindungi aku akan segera menyerap energi spiritual. Baik. Teknik menelan langit Hongmeng terlalu dominan. Dengan masuknya energi spiritual sebesar ini, tubuhmu tidak akan sanggup menahannya. Waktu sempit, tidak bisa memikirkan banyak hal lagi. Semoga pil pelindung jiwa ini dapat membantuku melewati cobaan ini. Pemimpin Gu Yue, formasi pelindung gunung jebol. Pertarungan tingkat ini, kalian sama sekali tidak bisa ikut campur. Sampaikan perintahku, semua murid mundur ke gunung belakang untuk berlindung. Lalu bagaimana denganmu? Aku akan pergi menutup celah formasi pelindung gunung. Bisa bertahan sebentar pun sudah bagus. Pengling ingin bersamamu melindungi sekte awan hijau. Jika aku gugur dalam pertempuran, kau akan menjadi ketua sekte awan hijau. Bertahanlah. Ini adalah perintah. Baik. Surga memiliki dewa-dewa langit, bumi memiliki dewa-dewa bumi. Kedatangan yang mulia surgawi, manusia biasa minggir. Itu kamu. Ternyata jiwa dewatamu bereinkarnasi di sini. Bagus juga. Tidak perlu mencari satu persatu. Pada dirinya ada kekuatan langit dan bumi, tersembunyi dan tidak terlihat. Hanya dengan satu pandangan sudah melepaskan niat membunuh yang begitu kuat. Jarakku dengannya terlalu besar. Permaisuri Yaoji dari alam langit Kaisar Azure telah datang secara pribadi. Kalian manusia biasa, mengapa tidak berlutut? Ternyata kamu adalah Kaisar Azure, yang mulia dari alam langit. Langit adalah dasar dari segala sesuatu, dan penguasa. Evolusi dari Daoki, alam langit Kaisar Azure menguasai 36 langit. Apakah kau tahu apa itu ranah Kaisar? Itu adalah ranah tertinggi yang melampaui dunia ini. Kalian para praktisi dunia bawah sama sekali tidak memiliki kemungkinan untuk melawan. Kalian semut belaka. Meskipun mencapai Tao, tetap saja hanya makhluk rendahan. Jika kalian cukup bijaksana untuk menyerahkan Lin Feng, serahkan dia. Aku masih bisa menjamin, sekte awan hijau akan tetap damai. Jika tidak, bersiaplah untuk pertumpahan darah di sini. Benar saja target kalian adalah Lin Feng. Ternyata Lin Feng adalah target kalian. Situasinya tidak baik. Entah kapan Lin Feng bisa sadar. Lin Feng adalah muridku. Untuk membawanya pergi, kecuali aku mati. Sungguh mengharukan. Ya, cepat bereskan sampah ini. Baik. Apa yang akan dia lakukan? Sebagai kegelapan, sebagai kumpulan, sebagai air keruh, merebut tubuh Fanyin. Pusaka ini dapat menggabungkan kekuatan yin dan yang untuk menekan semua jiwa. Kultivasinya tidak tinggi, namun tekadnya luar biasa. Apa yang membuatmu bertahan mati-matian? Semakin kamu melawan, semakin banyak penderitaan yang akan kamu alami. Tenang, menyikapi semua gerakan dengan ketenangan. Tenang, maka hati akan jernih, tubuh akan sejuk. Senang, marah, sedih, terkejut, kacau. Tenang, semua berasal dari hati. Sematkan pikiranmu ke pedang takdir, lalu gunakan niat pedang untuk menahan nada suci itu. Menarik? Sampah. Ampuni saya, Ratu. Dengan tubuh fana melawan makhluk surgawi, sepertinya Qin Yunzong kalian tidak semuanya pengecut. Namun bagi saya, mereka hanyalah semut kecil. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Guru mengajari kami, Qin Yunzong adalah rumahku. Meskipun tubuhku sudah berubah menjadi abu, aku tidak akan pernah mundur selangkah. Meskipun terlahir kembali, tingkah lakumu ini tetap saja menjengkelkan. Gawat, ini adalah benang sebab akibat yang mengendalikan aturan waktu. Wanita secantik ini
malah ingin mencari mati. Jika kamu mati seperti ini, sayang sekali. Guru, saya datang terlambat. Bawa guru turun, obati lukanya. Serahkan ini padaku. Baik. Lin Feng menghadapi Maharani Yao Ji. Apakah dia yakin? Saat ini, kita hanya bisa memilih untuk mempercayainya. Ye Feng, ternyata itu kamu. Kenapa? Apakah kamu terkejut melihatku? Tidak kusangka kamu bisa bertahan dengan secuil roh, lalu menyuntikannya ke tubuh baru dan mendapatkan kehidupan baru. Namun demikian, lalu kenapa? Dalam waktu sesingkat itu, kamu sama sekali tidak bisa memulihkan kekuatan tempur terbaikmu. Bagaimana kamu akan melawanku? Hati-hati. Tidak bagus, Lin Feng. Terperangkap oleh benang karma. Aku kira, kamu sudah menjadi sekuat apa? Setelah aku bereskan orang-orang ini, aku akan kembali dan bermain denganmu. Setelah aku bereskan semua orang ini, baru aku akan bermain denganmu. Lin Feng telah memberikan kebaikan besar kepada kami. Hari ini, meskipun harus mengorbankan nyawa tua ini, kami akan melindunginya sepenuhnya. Betul, kita tahan dia dulu. Kau bawa Lin Feng pergi dulu. Tidak mungkin. Bagaimana aku bisa meninggalkannya sendirian di sini? Selama masih ada bukit hijau, tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Cepat pergi. Sebanyak apapun serangga, tetap saja mereka hanya sekelompok serangga. Hari ini, tidak satu pun dari kalian akan lolos. Aku akan membuat kalian satu persatu berkumpul di alam baka. Keluarlah temanku. Tadi sejenak, ada kekuatan purba di tubuhnya yang bertabrakan dengan takdir. Aku telah berlatih selama bertahun-tahun, belum pernah melihat kejadian aneh seperti ini. Yao Ji, apakah kau masih mengingatku? Naga lilin purba, kau ternyata berinkarnasi ke dalam tubuhnya. Ini adalah pedang nirwana milik Kaisar Abadi, niat pedang yang begitu mengerikan, bahkan seluruh benua ilahi gemetar. Sejauh mana dia telah mencapai terobosan. Dalam waktu singkat, dia bahkan bisa melawan dewa. Aku pun tidak bisa memahaminya lagi. Ada apa ini? Mengapa aku merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya? Intuisi memberitahuku, jika aku melawannya, aku akan mati. Apakah ini hanya perasaanku saja? Yao Ji, mengapa kamu berkultivasi? Berkultivasi dengan susah payah? Bukankah itu untuk melepaskan semua belenggu dan bertindak sesuka hati? Kultivasi adalah tentang menjauhkan diri dari urusan duniawi. Jalan ada dalam dirimu, hindari hati yang delusi, hindari hati yang jahat, hindari memperbudak semua makhluk dengan hati yang sombong. Yang kamu sebut bertindak sesuka hati itu adalah kejahatan. Pada akhirnya, kamu tidak bisa menaklukkan dunia. Yang akan kamu dapatkan hanya kebebasan yang delusi, menipu dirimu sendiri. Aku tidak peduli apa katamu. Dengan penampilanmu yang sekarang, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Tenang saja, kali ini aku tidak akan dengan mudah membunuhmu. Aku ingin kamu menderita semua siksaan, sehingga kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk pergi. Kebenaran langit dan bumi, kekal abadi. Sekali bergerak mengguncang iblis, dewa, dan Buddha. 2 kali bergerak membuat semua alam menangis. Menarik? Memang pantas menjadi Kaisar Agung 9 surga di masa lalu? Ia berhasil mengalahkan klonku. Mari, aku menunggumu di alam surga Changhuang. Sudah waktunya untuk menyelesaikan ini. Jika kamu ingin pergi ke alam surga Changhuang, aku bersedia pergi bersamamu. Lin Feng, jika kamu tidak keberatan, kami berdua akan mengikutimu seumur hidup. Baiklah, kalau begitu, mari kita pergi menaklukkan langit.